The Strongest System, Bab 751, Kekuatan yang sangat menakutkan. Bam, saat ini, situasi di luar tidak terlihat terlalu optimis. Dengan kekuatan gabungan dari dua makhluk tertinggi, bahkan jika kekuatan Feng Qingzi setara dengan kekuatan mereka secara individu, dia didorong mundur tanpa bisa melakukan apapun. Kaisar Suci Namo membuka mulutnya dengan marah. Seketika, sebuah pulau berwarna pelangi tampak mengambang lembut di udara. Apakah kamu akan melakukannya dengan hidupmu? Ketika permaisuri wanita melihat pulau berwarna pelangi, ekspresinya berubah. Apa lagi yang bisa kulakukan kecuali aku melakukannya dengan semua yang kumiliki? Jika kita terus melakukan ini, kita tidak akan bisa bertahan sampai akhir. Kaisar Suci Namo menjawab dengan serius. Karena itu masalahnya, sepertinya ini satu-satunya cara. Permaisuri wanita tidak berpikir terlalu banyak lagi saat dia membuka jari-jarinya yang lembut seperti batu giok. Dari sana, sebuah tahta yang membawa otoritas tanpa akhir melayang di langit. Saat tahta itu muncul dengan kekuatannya yang tak ada habisnya, ubin-ubin mulai memanjang dengan tahta sebagai pusat segalanya, dan membentuk jalan surgawi. Seketika, permaisuri wanita muncul di atas tahta dan menunjukkan seolah-olah dia sedang memimpin kerajaannya. Pulau Namo, tahta kerajaan surga. Keduanya adalah harta karun tertinggi. Mereka tidak dibuat oleh Kaisar Suci Namo atau permaisuri wanita sendiri. Melalui pertemuan yang ajaib, keduanya berhasil mendapatkan masing-masing harta karun ini, dan sejak saat itu, melonjak tanpa hambatan. Itu adalah jalan lurus menuju puncak semua makhluk kuat. Tidak ada yang mengetahui asal-muasal Pulau Namo. Bahkan Kaisar Suci Namo sendiri hanya bisa menebak bahwa itu ada hubungannya dengan ras Buddha. Ada banyak sekali makhluk hidup di Pulau Namo. Naga kolosal, Buddha, Arhat, segala jenis makhluk hidup yang tak terhitung jumlahnya tinggal di sana sambil melantunkan kitab suci Buddha sepanjang hari. Cahaya Buddha yang terang bersinar dari pulau dan menembus awan, seolah-olah sedang berkomunikasi dengan keberadaan yang tidak diketahui. Ledakan. Seketika, suara Buddha yang nyaring terdengar dari Pulau Namo. Amitabha, ini adalah suara Buddhis kuno yang tidak seperti nyanyian apapun yang dilantunkan oleh makhluk-makhluk dari ras Buddha saat ini. Saat suara itu terdengar, seluruh dunia gemetar karena kekuatannya saat semuanya menjadi kacau sementara teratai emas turun. Teratai hitam raksasa melayang keluar dari Pulau Namo. Seketika, dunia terkurung oleh cahaya Buddha yang terang dan besar yang terpancar darinya. Adapun teratai yang tertutup ini, tiba-tiba terbuka dengan indahnya kelopak demi kelopak. Itu sangat indah. Di tengah teratai, sepertinya ada seseorang yang duduk di sana. Pada saat teratai telah terbuka seluruhnya, aura yang sangat berubah-ubah terpancar darinya. Duduk di tengah teratai itu adalah Buddha hitam pekat yang sangat besar. Matanya tertutup rapat karena ekspresinya yang berharga itu sangat bermartabat. Namun, ada cahaya Buddha yang tebal dan jahat merembes keluar darinya pada saat yang bersamaan. Sekalipun itu adalah cahaya Buddha yang jahat, perasaan yang dipancarkannya masih merupakan sesuatu yang membuat semua orang merasa bahwa inilah seharusnya seorang Buddha. Itu adalah Buddha jahat kuno. Tidak kusangka Kaisar Suci Namo akan mencapai prestasi seperti ini. Ketika Feng Qingzi melihat Buddha jahat di hadapannya, dia juga terkejut. Menurut legenda, pernah ada makhluk yang sangat kuat dari ras Buddha yang ingin mendapatkan kedudukan Buddha terhormat kuno di masa lalu. Karena itu, dia memutuskan semua 7 emosi dan 6 keinginan duniawi dan mempercayakannya ke dalam sebuah harta karun. Setelah itu, karena perubahan di dunia, harta yang menyimpan 7 emosi dan 6 keinginan duniawi dari makhluk yang sangat kuat dari ras Buddha ini hilang di dunia. Tidak disangka itu akan diperoleh oleh Kaisar Suci Namo. Saat harta karun itu muncul, bukan hanya Feng Qingzi yang terkejut. Bahkan makhluk tertinggi dari ras kuno pun sedikit terkejut. Tidak disangka bahwa harta karun yang di dalamnya biksu tua botak itu mempercayakan pikiran jahatnya akan diperoleh olehmu. Melihat Pulau Namo, Sein tertawa dingin. Kaisar Suci Namo tidak banyak bicara. Menderu, sungai panjang Pilseng yang mulai mendidih. Membakar. Kaisar Suci Namo telah lama hidup dalam pengasingan. Tentu saja, jumlah Pilseng yang dimilikinya sangat besar. Kini setelah dia berhadapan dengan ras makhluk tertinggi dari zaman kuno, dia tidak berani gegabah. Sejak dia mendapatkan Pulau Namo ini,
Kaisar Suci Namo menjalani kehidupan yang mendominasi sebagai salah satu makhluk terkuat di dunia suci kuno. Di masa lalu, bahkan jika dia bertemu dengan makhluk kuat manapun, dia tidak akan diganggu sama sekali. Namun, yang dia lawan saat ini adalah ras makhluk Utmos kuno saat ini. Kaisar Namo Sein secara alami harus mengeluarkan semua kemampuannya saat ini. Ledakan. Dengan itu, sejumlah besar pil Seng yang langsung dibakar. Setelah menerima energi yang sangat besar ini, Pulau Namo mulai mengamuk. Buddha raksasa dan hitam pekat itu membuka matanya dengan marah saat dua pancaran lampu Buddha hitam legam melindungi seluruh dunia. Setiap tempat yang dapat dilihat dengan mata telanjang dipenuhi dengan kekacauan. Amitabha, Buddha raksasa yang hitam pekat tiba-tiba berdiri dan mengangkat tangan yang meliputi surga. Buddha yang tak terhitung jumlahnya mengelilingi tangan raksasa itu saat mereka menyanyikan kitab suci. Kekuatan yang sangat besar tidak terbatas karena menutupi seluruh dunia. Menekan. Ini adalah segalanya yang dimiliki Kaisar Namo Sein saat ini. Dia sudah mengeluarkan kartu truf yang dia simpan. Kaisar Suci Namo, tidak kusangka kamu telah menyembunyikan harta rahasia luar biasa yang telah kamu peroleh begitu dalam. Ketika permaisuri wanita melihat ini, hatinya bergetar saat dia tersenyum juga. Semakin kuat Kaisar Namo Sein, semakin bermanfaat bagi mereka. Permaisuri wanita, apa yang masih kamu awasi di sana? Untuk anak ini, aku benar-benar telah memberikan banyak hal kali ini. Kata Kaisar Suci Namo sambil merasakan sakit yang menyayat hati. Meskipun Pulau Namo kuat, itu bukanlah sesuatu yang mudah digunakan. Setiap kali dia menggunakannya, dia akan diserang dengan segala macam perasaan dan niat negatif. Jika dia tidak ingin dirasuki oleh mereka sepenuhnya, dia harus mengeluarkan mereka dari tubuhnya. Mengingat situasinya saat ini, dia harus duduk dan bermeditasi selama 1 tahun penuh setidaknya setelah pertempuran ini. Baiklah, permaisuri wanita tidak ragu-ragu lagi. Tahta memiliki kemampuan untuk menaklukkan seluruh dunia. Dengan turunnya permaisuri wanita, semua makhluk hidup harus sujud. Mengangkat jari lembutnya, tahta itu bersinar dengan cahaya yang sangat terang. Kekuatan yang tak terbatas ditembakkan dari kehampaan. Semut. Kalian semua semut. Apakah kalian benar-benar berpikir bahwa kalian dapat mengalahkan yang terbaik di sini hanya dengan trik ini? Sein berteriak ketika auranya meledak seperti seekor naga. Ledakan. Tiba-tiba, kilat menyambar, dan sepertinya seluruh langit kehilangan kecerahannya. Kehendak surga yang tanpa batas. Kekuatan yang tak tertandingi. Baik Sein dan Fault berteriak ketika seluruh tubuh mereka ditutupi oleh kekuatan misterius dan mendalam. Saat mereka menyerang dengan satu pukulan masing-masing, kekuatan yang muncul dan menentang kekuatan permaisuri wanita. Bam, bam, seolah-olah terprovokasi, wajah Buddha yang hitam pekat dan raksasa itu menjadi sangat marah, dan tubuh kolosalnya mulai bergetar. Teratai di bawah kakinya mulai saling bertabrakan. Keterampilan rahasia ras Buddha yang tak terhitung jumlahnya menyembur keluar dan berubah menjadi naga Buddha yang melingkari tangan Buddha raksasa. Menggunakan dunia Buddha, kaisarmu di sini akan melawan kalian dengan semua yang aku punya. Kaisar Namo Sein meraung saat darahnya mendidih. Buddha kuno, komunikasikan melalui dunia dan kuatkan tubuhku dengan kekuatan Buddha yang tak terbatas. Kaisar Namo Sian mengernyitkan alisnya. Makhluk Utmos telah lama melampaui imajinasinya. Dalam sekejap mata, sebuah pukulan melesat keluar, menyebabkan pusaran muncul di depan mereka. Menggunakan Pulau Namo sebagai basis, Kaisar Suci Namo berkomunikasi dengan ras Buddha kuno yang telah lama menghilang di sungai waktu. Ledakan. Bunga Buddha bertebaran saat dunia ditutupi lautan bunga pada saat itu. Satu bunga, satu dunia. Satu pikiran adalah keabadian. Sialan. Kaisar Namo Sian, kamu mencari penghinaanmu sendiri. Sein berteriak sambil membanting dengan telapak tangan, menekan kekuatan Buddha yang tak terbatas itu. Bam, bam, kekosongan mulai meledak ketika ruang dan waktu seakan hancur. Wajah Kaisar Namo Sein pucat pasi saat dia tersandung ke belakang. Buddha raksasa miliknya itu mulai hancur ketika dihancurkan oleh telapak tangan Santo itu. Bahkan dengan kekuatan seluruh dunia, itu tidak cukup untuk melawan makhluk tertinggi. Feng Qingzi dan permaisuri wanita menyerang secara bersamaan. Namun, meski mereka menggunakan gerakan terkuat mereka, mereka semua diblokir oleh Fault.
Perlombaan kuno menekan dunia tanpa batas. Apakah menurutmu hal seperti itu akan cukup bagimu untuk melawan yang terbaik di sini? Kita berada di titik puncak pembukaan dunia tanpa batas, dan kehendak surga berangsur-angsur bangkit. Hari ini, Yang Maha Kuasa akan membiarkan kalian merasakan kekuatan kehendak surga. Sein meraung ketika kedua tangannya merobek langit, dan retakan yang sangat besar muncul di atas kepala semua orang. Bersinar, tiba-tiba, sejumlah besar energi mengalir ke dunia ini. Di bawah pengaruh kekuatan ini, aura Sein tiba-tiba berubah menjadi sangat menakutkan. Tidak baik, wajah Feng Qingzi berubah drastis saat perasaan buruk memenuhi pikirannya saat ini. Dia tidak menyangka bahwa kehendak surga dari dunia suci kuno akan bangkit secara bertahap. Meski hanya sebagian kecil dari kebangkitannya, kekuatan yang meningkatkan Sein saat ini bahkan lebih mengerikan. Sein menunjukkan dengan jarinya. Seketika, harta karun permaisuri wanita dan Kaisar Suci Namo meledak seketika saat mereka dipukul mundur tanpa ada kesempatan untuk bertarung sama sekali. Bab 752, syukurlah, saya berhasil tepat waktu. Rugi. Ini kerugian yang sangat besar. Kaisar Suci Namo hampir menangis saat ini. Dia tahu bahwa makhluk tertinggi benar-benar kuat, tetapi dia tidak mengira mereka akan menjadi sekuat ini. Kaisar Suci, kamu baik-baik saja? Feng Qingzi bertanya. Saya baik-baik saja. Meskipun Kaisar Suci Namo merasa sangat sedih atas hal ini, situasi saat ini tidak memberi mereka waktu untuk terlalu memikirkannya. Apa yang harus kita lakukan sekarang? Orang suci telah berkomunikasi dengan kehendak surga. Meskipun kehendak surga belum bangkit sepenuhnya, kekuatan ini saja sudah cukup untuk menghancurkan kita sepenuhnya. Kaisar Namo Sein memandangi permaisuri wanita. Saat ini, dia tidak lebih baik darinya. Kekuatan yang luar biasa telah membuat tahtanya jatuh kembali. Faktanya, saat energi itu meresap ke dalam tubuh permaisuri wanita, Firdausnya mulai mengalami kekacauan yang mengamuk di mana-mana, hanya agar ia bisa mengusir dan membersihkan energi ini. Kedua harta karun ini adalah harta karun tertinggi. Namun, tak disangka mereka bahkan tidak bisa menahan satu serangan pun dari Sein. Kekuatan Kaisar Suci Namo sangat luar biasa. Bahkan permaisuri wanita sendiri harus berpikir dua kali sebelum menyerangnya. Dan saat ini, dia bahkan telah membakar pil Seng Yang untuk melancarkan serangan terkuatnya. Meskipun dia belum mendapatkan kursi Dewa Abadi, secara teori, itu sudah cukup untuk melawan makhluk tertinggi. Apakah kita harus benar-benar menyerah pada anak ini dan melarikan diri? Melihat makhluk tertinggi yang mengerikan itu, wajah permaisuri wanita mau tidak mau menjadi serius. Jika ini terus berlanjut, dari mereka bertiga, Feng Qingzi mungkin satu-satunya yang bisa meninggalkan tempat ini hidup-hidup. Kaisar Suci, permaisuri wanita, kalian harus pergi dulu. Tidak peduli apa, pemuda itu adalah murid lelaki tua ini. Biarkan lelaki tua ini mengambil tanggung jawab untuk merawatnya. Aku masih bisa bertahan sebentar lebih lama, kata Feng Qingzi. Tidak, meskipun dia adalah muridmu, dia adalah salah satu dari kami dari ras manusia. Hari ini, bahkan jika aku, Kaisar Suci Namo, mati di sini, aku tidak akan menyesalinya. Jawab Kaisar Suci Namo. Kaisar Suci Namo sudah ada sejak lama. Di masa lalu, dia telah melakukan sesuatu yang sangat dia sesali. Dulu ketika Yang Maha Tinggi datang mencarinya dan mengundangnya untuk pergi bersama untuk membunuh Yang Kuno, dia menolak karena takut. Meski sudah 10.000 tahun berlalu, penyesalan ini telah mengakar jauh di dalam hatinya. Sekarang sejarah terulang kembali, tidak mungkin dia bisa menjauh dari ini. Terlebih lagi, dia sudah berkorban begitu banyak kali ini. Jika dia pergi tanpa minat sama sekali, dia akan marah tentang hal ini. Tak seorang pun dari kalian akan bermimpi untuk pergi hari ini. Kedua makhluk tertinggi itu memelototi semua orang yang hadir dengan tatapan dingin. Feng Qingzi, setelah kita selesai hari ini, tempat penjagaan tidak akan mempunyai penjaga lagi. Dan, kamu juga akan mati di sini. Haha, orang tua ini sudah hidup lama sekali. Sungguh, aku tidak pernah takut mati. Sekalipun kehendak surga memberkati kalian, orang tua ini tidak takut sama sekali. Feng Qingzi tertawa riang. Hal yang membuat Feng Qingzi khawatir saat ini adalah fakta mengapa kehendak surga bangkit secepat ini.
Mungkinkah ini berarti makhluk dari ribuan ras ditakdirkan untuk dimusnahkan? Selama bertahun-tahun, Feng Qingzi telah mencari rahasia sebenarnya di balik dunia suci kuno. Dia ingin tahu mengapa semuanya terjadi seperti itu. Namun, meski telah menjelajahi seluruh dunia Sein kuno, dia tidak dapat menemukan jawaban sama sekali. Bagus. Yang terbaik akan memenuhi keinginanmu hari ini. Kedua makhluk tertinggi mulai bergerak, karena setiap langkah yang mereka ambil seolah-olah melintasi ruang dan waktu. Dalam sekejap mata, mereka mengurung Feng Qingzi dan dua lainnya bersama-sama. Sein memancarkan cahaya terang saat ini seolah-olah dia adalah penguasa tertinggi seluruh alam semesta. Dia kemudian menghantam dengan satu pukulan yang menyebabkan dunia berguncang untuk sesaat. Pukulan itu terdiri dari semua dao seni bela diri di dalamnya. Meskipun terlihat sederhana, Feng Qingzi tahu bahwa satu pukulan telah menyegel seluruh dunia. Bahkan keterampilan gerakan yang paling gesit pun tidak akan membiarkan mereka menghindarinya sama sekali. Segala sesuatu yang dilewatinya layu dan hancur. Ini merupakan kekuatan yang tidak perlu diperhitungkan. Di bawah satu pukulan ini, momentum yang luar biasa mencakup area seluas radius 1 juta mil. Setiap makhluk hidup dalam jarak jutaan mil ini mulai gemetar tak terkendali sementara ketakutan yang tak bisa dijelaskan tiba-tiba muncul di dalam hati mereka. Feng Qingzi meraung saat cakram emas setengah bulan itu memancarkan sinar dewa sebelum berputar keluar. Niat ganas muncul darinya. Niat pribadi Feng Qingzi bukanlah satu-satunya hal dalam niat yang muncul darinya. Bahkan ada niat dari makhluk ras kuno yang tak tertandingi. Feng Qingzi, apa menurutmu kamu bisa memblokir ini dengan bantuannya? Bahkan jika kamu ingin selamat, keduanya harus mati. Suara Santo terdengar dingin. Dia sangat familiar dengan cakra emas setengah bulan ini. Dahulu kala, itu adalah harta karun terbesar dari ras kuno. Fakta bahwa itu bahkan digunakan oleh makhluk hidup seperti semut merupakan penghinaan besar bagi ras kuno. Ekspresi Kaisar Suci Namo dan Permaisuri Wanita berubah drastis saat mereka menggunakan teknik gerakan mereka hingga mencapai puncaknya. Mereka sudah bersiap untuk ini saat mereka tahu bahwa mereka sedang menghadapi makhluk utmos. Keterampilan mereka cukup bagi mereka untuk menjalani hidup dengan tercela. Namun, mengadu domba diri mereka dengan makhluk tertinggi berarti mengadili kematian. Persetan, Kaisar Namo Sein berteriak sambil mengeluarkan seteguk darah esensi. Jari-jarinya lincah seperti kupu-kupu saat menggambar simbol rumit di udara. Saat simbol terbentuk, cahaya keemasan bersinar. Di sisi lain, wajah Kaisar Suci Namo menjadi sangat pucat. Ketika seseorang berada pada kondisi kultivasi seperti miliknya, darah esensi sangatlah penting. Bahkan setetes darah esensinya saja sudah cukup untuk membantu makhluk hidup manapun berubah menjadi makhluk yang sangat kuat. Dunia Namo. Kaisar Suci Namo melolong saat bola roh Qi mulai berkumpul di atas kepalanya. Semua roh Qi terwujud menjadi sosok Buddha seolah-olah itu adalah dunia Buddha. Menekan, dentang. Saat dunia Buddha ini melakukan kontak dengan pukulan Sein, serangkaian suara dentang keras terdengar. Sang Buddha yang duduk tepat di tengah-tengah dunia Buddha mulai runtuh seolah-olah tubuhnya tidak mampu menahan kekuatan yang dihadapinya. Wajah Kaisar Suci Namo menjadi semakin mengerikan setiap detiknya. Pada saat yang sama, dia melihat bau langit dan bumi itu. Sialan, anak ini benar-benar pembuat onar. Sepertinya kali ini, dia benar-benar akan menjadi penyebab kematianku. Satu pukulan Sein ini mencakup segala sesuatu di dunia ini. Sepertinya tidak ada yang bisa memblokirnya. Hal ini terutama terjadi saat ini karena ia dianugerahi kekuatan tambahan oleh kehendak surga dari dunia suci kuno. Itu sangat luar biasa. Pergi ke neraka, Sein berteriak saat kekuatannya semakin stabil. Tampaknya setiap makhluk hidup akan hancur dan terkubur dalam satu pukulan ini. Kaisar Suci, Permaisuri Wanita, wajah Feng Qingzi berubah. Saat ini, jumlah makhluk jenius di dunia suci kuno yang mampu melawan makhluk tertinggi semakin berkurang dari hari ke hari. Jika mereka kehilangan dua makhluk kuat kali ini, itu akan menjadi kemunduran yang tidak dapat diperbaiki bagi ribuan ras. Feng Qingzi, sebaiknya kamu menjaga dirimu sendiri dulu. Fault menyeringai saat dia menjentikkan jarinya, menyebabkan kekosongan di jalannya terkoyak. Bahkan bagi Feng Qingzi, tekanan yang diberikan padanya sangat besar. Ledakan. Pada saat ini,
sebuah ledakan terjadi. Dunia jatuh ke dalam abu berdebu ketika segala sesuatu dalam radius 1.000.000 mil mulai berguncang. Hahaha, Sein memiringkan kepalanya ke surga dan tertawa terbahak-bahak. Dia percaya bahwa seharusnya tidak ada makhluk hidup yang bisa tetap hidup di bawah kekuatan satu pukulannya ini. Tidak peduli seberapa kuatnya mereka tidak mungkin tetap hidup. Tidak. Jantung Feng Qingzi berdebar kencang. Namun, ini adalah kesimpulan yang sudah pasti. Tidak ada yang bisa dia lakukan mengenai hal itu. Kaisar Suci, permaisuri wanita, Hais. Feng Qingzi menggelengkan kepalanya dan menghela nafas. Dia tidak menyangka akan menjadi seperti ini. Mengingat situasi saat ini, peluangnya sangat besar. Saat Sein berbalik dan hendak bergandengan tangan dengan Fault untuk membunuh Feng Qingzi, mereka melihat sesosok tubuh berdiri tegak di dunia yang dipenuhi abu saat ini. Iya, sepertinya, untungnya aku tiba tepat waktu. Suara ini, seketika, kepala Feng Qingzi tersentak ke arah itu. Saat dia mendengar suara ini, wajahnya bersinar saat matanya bersinar dengan ekspresi sangat tidak percaya. Bab 753, Pergi bersama ibumu. Debu di antara dunia telah hilang sekarang. Namun, tanah yang dipenuhi kehidupan kini menjadi sunyi dan diselimuti aura kematian. Sesosok berdiri tegak di antara langit dan bumi. Wajah Feng Qingzi tampak gembira. Dia tidak mungkin salah mendengar suara itu. Itu adalah suara murid kesayangannya. Namun, ketika dia melihat lebih dekat pada sosok yang berdiri di sana, wajah Feng Qingzi berubah sekali lagi. Haha, kejam. Tidak kusangka kamu bisa membunuh manusia itu. Ketika Sein melihat sosok itu, dia menyeringai. Feng Qingzi, muridmu itu sudah mati sekarang. Semua harapanmu pupus sekarang. Sein tertawa terbahak-bahak. Meskipun di dalam hatinya, kejam tidak lebih dari sampah, seharusnya tidak menjadi masalah baginya untuk membunuh seekor semut seperti manusia mengingat kekuatannya. Hanya saja, kejam, kenapa kamu menghentikan seranganku? Sein menuntut dengan nada kasar. Meskipun Cruel baru saja melakukan pelayanan yang luar biasa untuk ras kuno, dia tetaplah seekor semut di mata Sein. Dalam bau itu, aku sudah melahap seluruh tubuh manusia itu dan mencuri semua miliknya. Namun, hati manusia itu sangat teguh. Tak disangka dia masih bisa mempertahankan sedikit kendali meski melakukan semua itu. Tapi saat ini, tidak ada masalah lagi yang tersisa. Segala miliknya kini hanyalah bagian dari diriku. Jawab kejam dengan dingin. Kejam melihat ke arah langit dan bumi mencium. Mengulurkan telapak tangannya, bau langit dan bumi itu berputar dengan keras sebelum mendarat di depannya. Tapi, aku mendapatkan sedikit keuntungan dengan melahap manusia itu. Benda ini adalah bau langit dan bumi. Meski tidak termasuk dalam tingkatan apapun, benda itu jelas jauh lebih berharga daripada harta karun tertinggi bertingkat tertinggi sekalipun. Itu bisa mencium apapun di alam semesta ini. Yang terbaik di sini hampir terbunuh karena benda ini. Sikap kejam saat ini sungguh wajar, sama seperti biasanya. Itu melampaui harta karun tertinggi bertingkat. Sein sama sekali tidak tertarik pada manusia itu. Namun, ketika dia mendengar kejam menyebutkan betapa berharganya bau langit dan bumi, dia terlihat terpesona. Itu benar. Bahkan ketika aku berada dalam penciuman, aku bisa saja melebur ke dalam sisa-sisa intiku hanya dengan satu pikiran. Tidak peduli seberapa kuatnya, mereka tidak dapat bertahan melawan kekuatan pemurnian sama sekali. Kejam terkekeh. Serahkan harta itu kepadaku. Saat Sein mendengar ini, hatinya dipenuhi dengan keinginan yang kuat. Tidak kusangka manusia akan memiliki harta karun sebesar itu. Tidak mengherankan jika dia bahkan tidak bisa memecahkan baunya karena kekuatannya sendiri. Sepertinya itu benar-benar harta karun yang langka. Kejam mengeluarkan rasa tidak senang. Kenapa? Kamu tidak mau? Ekspresi Sein berubah seolah-olah dia akan merebutnya dengan paksa saat Cruel menggelengkan kepalanya. Kemarilah dan ambillah. Seketika, bau langit dan bumi mulai berputar saat mengecil sebelum mendarat di telapak tangan Cruel. Ambil tandamu dan buang. Jawab Santo. Datang dan ambil sendiri. Kejam berlanjut. Tiba-tiba, ketegangan di atmosfer menjadi sangat intens. Feng Qingzi masih linglung, tidak dapat pulih dari keterkejutan muridnya sendiri yang dibunuh. Bagaimana ini bisa terjadi? Feng Qingzi tidak berani membayangkan muridnya meninggal begitu saja.
Wajah Kaisar Suci Namo dan permaisuri wanita sama-sama tercengang. Mereka tahu bahwa hal yang menyelamatkan mereka adalah ledakan niat terakhir dari kesadaran Lin Fan. Tapi, itu sudah hilang seluruhnya sekarang. Permaisuri wanita menggelengkan kepalanya dan menghela nafas. Jika dia menceritakan hal ini kepada Suan Er, bocah itu mungkin akan sangat sedih. Dalam sekejap mata, 4 tahun telah berlalu. Dia mengira pemuda itu akan tumbuh menjadi penguasa tertinggi yang tak tertandingi. Tapi, sayangnya dia akan mati di tengah jalan seperti ini. Ada banyak orang jenius di antara ribuan ras. Tapi meski begitu, lalu kenapa? Hanya mereka yang bisa mencapai akhir permainanlah yang menjadi pemenang sejati. Sejak zaman kuno, ada banyak sekali orang jenius yang meninggal di jalur kultivasi mereka. Tidak peduli betapa hebatnya potensi dan bakat mereka, itu semua sia-sia karena mereka binasa di tengah pasir waktu. Kejam, kamu berani menentang perintahku. Sein mendidih dengan keras. Dia merasa ada sesuatu yang tidak beres. Tapi, dia tidak tahu apa itu. Saya tidak akan berani melakukannya. Jawab Kejam. Kalau begitu, lemparkan harta karun itu. Bentak Kejam. Kemarilah dan ambil sendiri. Tidak peduli bagaimana Sein mengutarakannya, Cruel menjawab dengan kata-kata yang sama. Dia kemudian melihat ke arah Vault, apakah kamu membutuhkannya? Vault terkejut dan butuh beberapa saat untuk kembali ke kenyataan. Hatinya kemudian dipenuhi dengan keserakahan. Namun, saat keserakahan ini mulai meningkat, ledakan kemarahan muncul dari Sein. Itu milikku. Sein sangat marah saat ini, benar-benar marah. Dia tidak mengira Kejam akan berani menentang niatnya. Kejam mengulurkan telapak tangannya di mana langit dan bumi mencium duduk dengan tenang di atasnya. Maknanya jelas, kalau mau, harus datang mengambilnya sendiri. Untuk sesaat, Sein tidak tahu bagaimana harus bereaksi. Dia memelototi Cruel dengan tajam, mencoba melihat sesuatu yang berbeda tentang dirinya. Tapi, tidak peduli bagaimana dia mengukurnya, Kejam tetaplah kejam. Dia masih merupakan sampah yang sama seperti yang dianggap Sein. Aku tidak ingin memberimu harta ini. Tapi, jika tidak, kamu akan membunuhku dan mencari pengganti Utmos Being yang baru. Komentar Kejam. Benar, kamu menjadi lebih pintar. Santo menyeringai dingin. Kalau begitu, datanglah dan ambil sendiri. Jawab Kejam. Sekarang anak itu sudah mati, apakah sudah waktunya kita meninggalkan tempat ini? Bisik permaisuri wanita. Kaisar Suci Namo tidak menjawab selama 1 atau 2 saat. Dia juga merasa sudah waktunya bagi mereka untuk pergi. Semuanya gagal, anak itu telah meninggal. Ini merupakan kerugian besar bagi umat manusia. Meskipun Feng Qingzi sedih, wajahnya yang sudah tua menunjukkan ekspresi dingin saat ini. Dia tahu bahwa mengingat situasi saat ini, mustahil bagi mereka untuk membunuh makhluk tertinggi ini. Sekarang ada 3 makhluk tertinggi yang berkumpul di sini, pasti membutuhkan usaha jika mereka ingin meninggalkan tempat ini dengan selamat. Kaisar Suci, permaisuri wanita, tunggu aku, dan kita akan mencoba kabur bersama. Kita baru akan benar-benar aman setelah mencapai tempat penjagaan. Feng Qingzi mengirimkan pesan kepada mereka berdua secara telepati. Ya, Kaisar Suci Namo dan permaisuri wanita menganggukkan kepala dengan serius. Mengingat situasi saat ini, itu adalah satu-satunya cara. Pertama-tama mereka akan mencari perlindungan di bawah area penjagaan sebelum memikirkan cara untuk pergi pada waktu yang tepat. Kalau tidak, mengingat kekuatan makhluk tertinggi ini, bahkan jika mereka melarikan diri ke kedalaman dunia, mereka pasti akan diburu. Pada saat ini, Lin Fan telah memasuki mode stealth dan sedang nongkrong di belakang Cruel, menunggu pihak lain mengambil tindakan. Namun, hal yang membuat Lin Fan terdiam adalah bahwa orang suci ini adalah seorang pemalas yang luar biasa. Bukankah dia hanya meminta dia untuk datang sendiri? Bukan berarti hal itu akan membunuhnya. Baiklah, aku akan datang dan mengambilnya sendiri. Sein menggeram. Mengambil 1 langkah, dia muncul di hadapan wajah Kejam di detik berikutnya. Mata yang dipenuhi amarah itu menatap langsung ke mata Kejam, sebaiknya kau bersikap baik mulai sekarang. Kalau tidak, kau tahu konsekuensinya. Melihat bau di telapak tangan Kejam, Sein bisa merasakan aura perubahan yang terpancar darinya. Ini adalah harta karun, yang mutlak.
Sein mengulurkan tangannya perlahan dan meraih bau langit dan bumi itu. Hah! Tiba-tiba, Sein terkejut menyadari bahwa dia tidak bisa mengangkat bau langit dan bumi sama sekali. Wajah Sein sangat dingin saat ini, mengira ini adalah perbuatan kejam. Tapi pada saat ini, Cruel tersenyum sambil menamparkan bagian belakang kepala Sein. Kamu mendekati kematian. Seketika, Sein bereaksi sambil berteriak. Matanya bersinar karena amarah yang tak ada habisnya. Tidak disangka sampah ini berani menyerangnya. Feng Qingzi dan yang lainnya bersiap untuk melarikan diri. Namun, ketika mereka melihat situasinya saat ini, mereka mendapati diri mereka tidak dapat memahami apa yang sedang terjadi. Apa yang sedang terjadi? Makhluk tertinggi pasti akan terlibat konflik. Sein mengangkat tangannya dan meraih tenggorokan Cruel. Matanya hendak mengeluarkan api darinya. Tahukah kamu bahwa kamu sedang mencari kematian? Apakah kamu benar-benar berpikir bahwa aku tidak akan berani membunuhmu? Sein meraung marah, ingin mencekik kejam sampai mati dalam satu genggaman. Wei, kejam tidak terpengaruh saat ini karena ekspresinya berubah menjadi sangat baik hati. Amitabha. Serangkaian perubahan ini terlalu cepat sehingga Sein tidak dapat bereaksi, bertanya-tanya apakah kejam telah berubah menjadi bodoh. Namun, semburan cahaya dingin tiba-tiba melesat ke arahnya. Tendangan penghancur asal-usul sejati. Dalam sepersejuta detik, Sein menyadari ada sesuatu yang tidak beres saat dia menyalurkan seluruh kekuatan terakhir di tubuhnya, bergemuruh untuk memblokir tendangan ini. Cek. Tak kusangka waktu reaksinya begitu cepat. Lin Fan terkejut, rupanya dia tidak menyangka Sein akan bereaksi secepat ini. Kecepatan reaksi ini saja sudah lebih cepat dari kecepatan Lin Fan sepenuhnya. Beops tinju meledak dari bintang utara. Tangan Lin Fan secepat kilat. Dalam satu pemikiran, ribuan tinju menghujani. Bam, bam. Pada saat ini, Lin Fan menjadi liar saat B*BS Bursting Fist of the North Star meledak. Ledakan. Dalam waktu singkat ini, dada Sein mengalami serangkaian perubahan yang cepat. Mereka tumbuh, dan meledak. Dengan ledakan yang tak terhitung jumlahnya yang terjadi, seluruh dunia berguncang seolah-olah akan runtuh karena kekuatannya. Berhasil. Lin Fan tidak tahu bagaimana situasinya saat ini, tapi dia tahu pasti bahwa Beops Bursting Fist of the North Star memiliki kekuatan yang tak tertandingi. Dalam sekejap, orang suci ini pasti sudah lumpuh. Muridku sayang, kamu belum mati. Ketika Feng Qingzi melihat sosok itu, hatinya hampir meledak kegirangan. Seketika, dia muncul di samping Lin Fan dan mencengkeramnya dengan tangannya. Murid terkasih, cepatlah pergi bersama gurumu yang terhormat. Sekarang adalah saat terbaik bagi mereka untuk melakukan pelarian hebat. Cek. Pergilah bersama ibumu. Cepat dan ambil kesempatan ini untuk membantuku melakukan serangan terakhir. Lin Fan malah berteriak. Ini adalah kesempatan langka. Jika dia membiarkan ini pergi, tidak mungkin mendapatkan hal seperti ini sekali lagi. Kejam, aku akan memberimu buff penguatan. Bantu aku membunuh pihak lain. Lin Fan tidak ragu-ragu saat dia menghantam pangkal paha Cruel dengan sebuah tendangan. Fungsi ganda dari True Origins Crushing Kick dipamerkan sekali lagi pada saat ini. ARGH. Sein berteriak dengan tragis. ARGH. Kejam juga melolong dalam kesedihan. Namun, seolah-olah dewa pertempuran telah merasukinya saat auranya terus meningkat. Dia telah memasuki kondisi hiruk-pikuk saat ini. Babak 754, bertekad untuk membunuh orang suci. Dalam kilatan kobaran api yang berumur pendek di mana segala sesuatu terjadi begitu tiba-tiba, tidak ada yang bisa bereaksi sama sekali. Rangkaian tinju Lin Fan yang meledak dengan momentum menggelegar menghujani Sein seperti tetesan air hujan. Ratapan tragis keluar dari tenggorokan Sein, mirip dengan tangisan binatang buas. Dengan satu tendangan penghancur asal sejati Lin Fan, dia telah melepaskan kekuatan ledakan dari potensi kejam, yang sedang merajalela saat ini. Segala sesuatu di luar dan di dalam dunia ini tampaknya berada di bawah kekuasaan tertingginya. Pada saat ini, Cruel merasa satu tinjunya saja sudah cukup untuk menjatuhkan Sein ke langit. Kurang ajar. Wajah Volt terfokus saat dia melihat sekeliling. Dia hanya terpaut sesaat, dan tiba-tiba, segalanya menjadi kacau sejauh ini. Orang tua, hentikan dia. Aku bisa menangani Sein.
Tubuh Lin Fan bergerak dengan gesit seperti naga saat dia menghindar dan menyelinap menyerang kemana-mana. Tapi, sumber daya tembak utama saat ini berasal dari Cruel. Meskipun Cruel bukan tandingan Sein, setelah booster dari True Origins Cruising Kick, kekuatannya telah mencapai maksimum pada saat ini. Tidak hanya itu, dada Sein telah meledak berkali-kali hingga saat ini, menyebabkan dia hancur hingga ke titik terendahnya. Satu-satunya alasan dia masih bertahan adalah karena kekuatan bawaannya yang membimbingnya melewati ini. Kejam, kamu menyediakan kematian. Sebagai makna terbaik dari ras kuno, beraninya kamu membantu makhluk seperti semut ini. Sein berteriak ketika wajahnya menjadi begitu mengancam hingga hampir berubah bentuk. Yang bisa dia rasakan saat ini hanyalah dadanya sedang digigit sesuatu, saat gelombang rasa sakit menusuk tepat ke jantungnya. Faktanya, hal itu bahkan mempengaruhi pengumpulan kekuatannya saat ini. Anak baik, aku memang tidak salah menilaimu. Kaisar Suci Namo bersorak. Awalnya, dia mengira ini akan menjadi tragedi. Tapi tak disangka hal itu akan membawa perubahan besar. Ini adalah sesuatu yang tidak dia duga sama sekali. Lin Fan mengitari Sein seperti seekor ular lincah yang berputar dan memutar, menghindari setiap serangan. Dia kemudian menoleh. Anak baik apa? Panggil yang mulia raja yang sesungguhnya. Dan juga, siapa kamu sebenarnya? Satu-satunya harapan yang dimiliki Lin Fan saat ini adalah menjaga Sein tetap di tempat ini. Ini adalah permintaan kecil dan sederhana. Tapi, melihat situasi saat ini, Sein seharusnya bisa bertahan lebih lama. Meski begitu, berapa lama lagi dia mampu bertahan sepenuhnya bergantung pada kemampuannya sendiri. Wajah Kaisar Suci Namo tiba-tiba berubah, agak kesal. Dia telah berjuang mati-matian, dan mengeluarkan semua yang dia miliki untuk membantu orang ini ketika dari awal sampai akhir, orang ini bahkan tidak tahu siapa dia. Dunia Xuan Huang, jangan bilang padaku bahwa kamu telah melupakan semua yang telah kamu lakukan padaku di sana. Kaisar Suci Namo berkomentar. Dunia Xuan Huang, apa yang kulakukan padamu di sana? Apa? Jangan datang ke sini dan memfitnahku tanpa alasan. Kamu benar-benar orang yang berprinsip. Kamu pasti salah paham. Tentu saja, Lin Fan tidak akan mengakuinya. Dulu ketika dia berada di dunia Xuan Huang, dia hampir membuat seluruh dunia hancur. Namun, tiba-tiba, hal itu tersentak kembali ke Lin Fan. Kamu adalah Kaisar Namo Xian. Di dunia bawah, ada 3 orang yang menjadi korban terburuk dari tindakannya. Salah satunya adalah Kaisar Namo Sein, dan yang kedua adalah permaisuri wanita. Namun di antara mereka, ada 7 anjing tua suci yang memiliki dendam paling lama padanya. Tapi, Lin Fan tidak tahu kemana anjing tua 7 suci itu menghilang. Sejak dia memasuki dunia suci kuno, dia belum mendengar apapun tentang dirinya sama sekali. Itu benar, itulah kaisarmu di sini. Namun, kaisarmu bukanlah seseorang yang penuh perhitungan, itulah sebabnya. Kaisar Namo Sein melemparkan kembali jubahnya saat dia berkomentar dengan benar seolah-olah dia akan terus mencerca. Namun, tiba-tiba, dia menyadari bahwa pemuda itu tidak mendengarkannya sama sekali. Terbang surga, PSHEW. Kekosongan muncul saat Lin Fan meledak dengan ribuan tinju yang ditinju. Seluruh ruang kosong itu dipenuhi dengan sosok-sosok ilusi dari pukulan Lin Fan, yang melolong dan menyebabkan tornado terbentuk dari pukulan tersebut. Menjalankan kematian. Sein belum pernah berada dalam kondisi yang menyedihkan seperti ini. Pada saat ini, dia meledak karena kemarahan di dalam hatinya. Seteguk gas busuk keluar dari mulutnya dan berputar ke atas sebelum berkumpul di bagian atas kepalanya. Mungkin dari ras kuno, keturunan tubuh sejati. Gerakan Sein semuanya luar biasa. Tiba-tiba, gas busuk itu mulai menyatu menjadi satu telur besar. Telur itu kemudian pecah, di mana raksasa tertinggi yang tiada taranya berdiri, menopang langit dan bumi. Mati, Sein berteriak, menggunakan telapak tangannya untuk menekan ke bawah, tekanan represif dikeluarkan dengan tubuhnya di tengah. Kekuatan ini begitu kuat sehingga langsung memukul mundur Lin Fan dan Cruel. Adapun raksasa yang sangat kolosal itu, ia meraung keras dengan kedua tangannya, yang hitam seperti lembah pegunungan, menutupi seluruh langit. Pada saat ini, sepertinya seluruh dunia berada di bawah kendali raksasa ini. ARGH. Tiba-tiba, fitur wajah Sein mulai berubah.
Tidak ada yang tahu kapan, tapi langit terbang telah berhasil menembus lapisan kehampaan dan memanfaatkan kesempatan ketika kaki Sein terbuka lebar untuk meledak dari tanah. Ujung langit terbang itu bersinar dengan cahaya yang berkilauan. Longsuan, kita harus membiarkan Aasterisus baru ditundukkan dengan indah di bawah kemuliaan dunia ini sekali lagi. Haha, saat matahari terbenam yang indah, biarkan pemandangan menakjubkan dari pemetikan bunga Aasterisus mengirimkan kelopak darah menyembur ke langit. Si Guang, mari kita bergandengan tangan sekali lagi. Si Guang dan Longsuan berpegangan tangan saat mereka saling memandang dan tersenyum dengan senyuman yang begitu cerah hingga tampak seperti ujung dunia. Membakar, meskipun dia tidak terlalu kaya sekarang, Lin Fan masih membakar pil Sengyang yang tak terhitung jumlahnya dalam setiap pengeluaran. Saat ini, jumlahnya sekitar 500 juta pil. Melawan Yang Maha Kuasa, Lin Fan tidak berani terlalu ceroboh. Bahkan jika Sein telah menerima seluruh rangkaian pukulan di dadanya dan berada di ambang kehancuran, Lin Fan tidak berani meremehkannya. Ledakan, 500 juta pil Sengyang terbakar seluruhnya saat langit terbang mengamuk, mengirimkan kekuatan liar yang mengamuk ke seluruh dunia. Adapun Sein, tempat tersembunyi miliknya sepertinya telah diintip oleh seseorang saat ini. Perasaan ini sungguh tidak menyenangkan. Seketika, Flying Heavens menghilang dari dunia. Wajah Sein sangat buruk saat ini. Dia ingin menggunakan kekuatannya untuk mengaduk dan melawan kekuatan yang datang ini. Namun, rasa sakit itu sudah masuk ke dalam hatinya. Raksasa yang melayang di atas kepalanya juga tersentak sejenak, seolah-olah akan segera hancur karena kesalahan Sein. Sialan, sial, Sein sangat marah saat ini. Dia menggunakan kedua tangannya untuk meraih punggungnya saat matanya yang hampir bisa memuntahkan api saat ini terpaku pada Lin Fan dengan niat mematikan. Sedangkan untuk Cruel, dia juga memanfaatkan kesempatan itu pada saat ini. Dengan tinju yang seolah-olah menghancurkan dunia, dia menghantamkannya ke arah Sein. Bam! Tubuh Sein bergetar hebat. Dengan keberadaan kejam ini dalam keadaan hiruk-pikuk, kekuatan yang terkandung dalam tinjunya bisa dibilang bisa menghancurkan seluruh dunia. Tembakan bagus. Tubuh Sein terlempar ke belakang sambil mengeluarkan seteguk darah. Hati Lin Fan melonjak kegirangan. Seketika, dia mengirimkan kekuatan yang sangat besar. Pohon parasol mitos. Ribuan cabang pohon berjajar di langit saat menembus kehampaan. Memutar dan memutarbalikkan seolah-olah mereka memiliki kehidupannya sendiri. Mereka meraih dan mencoba melilitkan Sein di dalam diri mereka. Santo, saat Vault melihat ini, wajahnya berubah. Dia meledak dengan kekuatan yang luar biasa. Saat melihat pelaku, amarahnya semakin memuncak. Pergi ke neraka. Kesalahan mendorong Feng Qingzi menjauh dan melesat ke arah Lin Fan dengan jarinya mengarah ke depan. Jumlah kekuatannya tidak terbatas seolah-olah gunung berapi baru saja meletus, menyebabkan seluruh ruang hampa berguncang di hadapannya. Orang tua, apa yang kamu lakukan? Bisakah kamu lebih memperhatikan? Perhatian Lin Fan hanya terfokus pada Sein. Namun, dia tiba-tiba menyadari bahwa dia sekarang menjadi target kekuatan yang sangat besar, membuatnya takut. Bam! Jumlah kekuatan yang tak terbatas melewati Lin Fan sepenuhnya. Murid yang baik, tunggu sebentar. Karena pikirannya meleset sejenak, Feng Qingzi membiarkan Vault mengambil kesempatan untuk menyerang. Ini tidak bisa ditoleransi. Lin Fan beralih ke Heaven and Earth Smelt. Satu jari itu adalah sesuatu yang Lin Fan tidak bisa pertahankan bahkan dengan kekuatannya saat ini. Karena itu, dia hanya bisa bersembunyi di dalam Heaven and Earth Smelt untuk mengatasinya. Orang tua, mohon perhatiannya. Jangan biarkan Vault mendapat kesempatan untuk menyerang lagi. Hari ini, aku pasti akan mengalahkan orang suci ini. Lin Fan berteriak ketika dia bertekad untuk mengalahkan Sein. Bab 755, Gangguan Licik. Semut. Beraninya sekelompok semut seperti kalian mencoba membunuhku. Hari ini, aku akan membuat kalian membayar harga yang sangat mahal untuk itu. Sein berteriak sepenuhnya. Matanya yang merah itu tampak seolah ingin melahap seluruh dunia. Kejam juga meraung. Di matanya, orang suci di hadapannya saat ini adalah musuh terbesar yang pernah ada. Brengsek, bagaimana orang ini bisa menjadi sekuat ini? Tidak kusangka dia bahkan menunjukkan tanda-tanda mampu menekanku. Sein tidak peduli dengan orang lain saat ini. Pada saat ini,
Jumlah kekuatan bertarung yang dikeluarkan dari kejam jauh melampaui imajinasi Sein. Kejam, kamu mencari kematian. Sein melolong ketika semua otot di tubuhnya mulai mengembang dengan cepat. Bam! Sejumlah besar energi keluar dari tubuhnya dan mengeluarkan langit terbang dari anusnya juga. Saat Lin Fan melihat ini, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak berseru. Satu kentut mengejutkan dunia. Seberapa kuatkah ini? Tuan, kami telah mencoba yang terbaik. Flying Heavens melayang dengan lembut di samping Lin Fan dan berkomentar dengan sedih. Cukup mengecewakan karena mereka tidak berhasil menghancurkan pihak lain sepenuhnya. Lin Fan menyimpannya kembali ke Firdausnya. Semua cabang pohon dari pohon parasol mistis melayang-layang di kehampaan pada saat ini. Satu demi satu, mereka menembus kehampaan, seolah-olah mereka berakar di dunia yang tak terhitung jumlahnya di luar sana. Alis Sein berkerut, karena aura yang dikeluarkan oleh cabang-cabang pohon ini tidak memberinya perasaan yang baik. Tiba-tiba, ekspresinya berubah drastis. Pohon parasol mitos. Kejam. Serang dia dan pukul dia dengan brutal. Pada saat ini, satu-satunya yang bisa menandingi Sein tidak lain adalah kejam. Tidak ada orang lain yang memiliki kekuatan yang sama. Metode macam apa yang digunakan anak itu agar kejam mematuhinya seperti ini? Ini tidak bisa dibayangkan. Kaisar Suci Namo tersentak kaget. Permaisuri wanita juga sama terkejutnya di dalam hatinya. Segalanya terlalu nyata baginya saat ini. Mungkinkah ini keterampilan pemurnian ras Buddha? Setelah permaisuri wanita pulih dari keterkejutannya, dia melihat sifat Buddhis yang muncul dari kejam dan mengomentari kecurigaannya. Jika seseorang berbicara tentang mereformasi orang lain, di antara ribuan ras, keterampilan pemurnian milik ras Buddha pastilah yang paling kuat di antara mereka semua. Namun, jika itu hanya keterampilan pemurnian, bagaimana bisa ia mereformasi sebuah ras? Makhluk terhebat dari ras kuno. Kecuali, itu adalah cahaya pemurnian Buddha Agung yang sudah lama hilang. Pada saat pikirannya sampai pada titik ini, permaisuri wanita benar-benar kehilangan kata-kata. Mustahil. Cahaya pemurnian Sang Buddha Agung sudah lama hilang dalam sejarah. Bahkan di Pulau Namo tempat niat dari Buddha kuno-kuno hidup, tidak ada jejak cahaya pemurnian Buddha Agung ini. Kaisar Namo Sein menjawab dengan sangat yakin. Mendapatkan Pulau Namo sama saja dengan mewarisi semua keterampilan ras Buddha untuk Kaisar Suci Namo. Di dalam Pulau Namo, terdapat 7 emosi dan 6 keinginan dunia yang tak terhitung jumlahnya dari makhluk agung dan berkuasa dari ras Buddha yang dipercayakan kepadanya. Tidak ada kekurangan makhluk kuat yang menaruh emosi mereka di sana. Namun, bahkan dalam ingatan makhluk-makhluk agung yang sangat kuat ini, tidak ada jejak cahaya pemurnian Buddha Agung sama sekali. Menurut rumor yang beredar, cahaya pemurnian Buddha Agung hilang setelah makhluk perkasa dari ras Buddha tumbang. Namun, Kaisar Suci Namo mengetahui kebenarannya. Dahulu kala, di antara kelompok pertama makhluk ras Buddha yang naik ke dunia suci kuno, ada seorang makhluk kuat yang memegang cahaya pemurnian Buddha Agung. Karena itu, dia hampir mereformasi seluruh ras kuno di bawah kepemimpinannya. Oleh karena itu, kehendak surga memilih untuk mengambil tindakan pada akhirnya dan bersedia membunuh makhluk besar itu secara pribadi. Ini adalah rahasia yang tidak diketahui orang lain. Jika bukan karena Pulau Namo, Kaisar Suci Namo juga tidak akan mengetahui rahasia ini. Jika bukan cahaya pemurnian Sang Buddha Agung, teknik dewa apalagi yang bisa mengubah makhluk tertinggi? Permaisuri wanita membalikkan pertanyaannya. Untuk sesaat, Kaisar Namo Sein tidak tahu bagaimana menjawabnya sama sekali. Segalanya tampak terlalu mustahil baginya saat ini. Sebagai makhluk tertinggi dari ras kuno, kejam juga bisa mendapatkan kursi dewa abadi karena kehendak surga. Namun, dibandingkan dengan orang suci dan makhluk tertinggi lainnya, fondasinya masih sedikit lebih lemah. Oleh karena itu, kejam adalah yang terlemah dari 8 makhluk utmos. Tapi, sekarang benda di antara selangkangan Cruel ditendang dengan keras, benda itu melepaskan setiap potensi terakhir di dalam tubuhnya secara eksplosif. Keadaan tendangan penghancur asal sejati sebelumnya adalah menendang bola. Dan Balls Kicking memiliki fungsi khusus untuk memunculkan potensi tersembunyi dalam diri seseorang. Tendangannya yang menargetkan nugget seseorang adalah sesuatu yang telah diuji oleh Lin Fan sebelumnya. Jumlah kecakapan pertempuran yang bisa dilepaskan dari ini sungguh menantang surga.
Namun, mengingat situasinya saat ini, bahkan jika Lin Fan menendang dirinya sendiri, dia seharusnya tidak mampu mengalahkan Sein. Oleh karena itu, dia tidak perlu menanggung rasa sakit yang tidak perlu itu. Sialan, cabang-cabang pohon dari pohon parasol mitos ini terlalu menyebalkan. Kekuatan Sein bergemuruh saat menyebabkan Cruel mundur. Di antara pertempuran kejam dan suci ini, cabang-cabang pohon dari pohon parasol mythical juga ikut berperan dalam mengganggu Sein secara gila-gilaan. Bagi Sein, hal ini benar-benar tidak dapat ditoleransi. Chuck, sepertinya Yang Mulia hanya bisa mencoba menyelinap menyerang orang ini. Jika aku terburu-buru seperti ini, aku mungkin akan dibunuh olehnya. Lin Fan mengelak ke kiri dan ke kanan. Dia menyadari bahwa tatapan Sein saat ini sangat tajam. Setiap kali tatapannya bertemu dengan mata Sein, mereka memancarkan niat membunuh yang kuat. Niat membunuh ini mengalir ke dalam hati Lin Fan seperti arus lurus. Semut seperti makhluk, yang terbaik akan membunuhmu sekarang juga. Sein benar-benar tidak tahan lagi. Di antara pertarungannya dengan kejam, manusia terkutuk itu akan datang dan mengganggunya dari waktu ke waktu. Bagaimana Sein bisa menanggung ini? Bam! Tiba-tiba, sosok Sein muncul di hadapan Lin Fan saat dia menamparnya dengan telapak tangan yang ganas. Orang suci saat ini menjadi lebih pintar. Dia tahu bahwa orang pertama yang perlu dibunuh adalah Lin Fan. Aku akan bersembunyi. Pada saat ini, Lin Fan mundur ke surga dan bumi mencium tanpa malu-malu. Dentang, kekuatan luar biasa menghantam langit dan bumi mencium dan langsung ditolak. Ayo, terus coba meniduriku, hehe. Lin Fan membuka tutup depan Heaven and Earth Smelt dan mengejeknya. Brengsek, bau langit dan bumi benar-benar merupakan harta karun terbesar dari semua harta karun terbesar. Tidak kusangka dia bahkan tidak bergeming setelah serangan ganasnya itu. Faktanya, jumlah kekuatan yang dipantulkan kembali bahkan lebih mengejutkan bagi Sein. Pada saat Sein sedang merenungkan pikirannya, kejam menerkamnya seperti anjing gila. Kejam, kamu akan membayar harga atas tindakanmu. Sein sangat marah saat ini. Kedua tangannya tersentak saat kekosongan mulai bergetar dan tombak panjang melesat keluar. Tombak ini tidak terbatas seperti naga yang berputar. Menembus keluar, segala macam hukum dimasukkan ke dalam tombak itu. Saat tombak itu tertusuk, dunia membeku seolah waktu telah berhenti. Kejam, pergilah ke neraka. Sein berteriak sambil meningkatkan kekuatannya secara maksimal. Melawan tombak yang sangat menakutkan ini, ekspresi Cruel tidak berubah sama sekali. Saat dia menggerakkan jarinya, dia terkadang seperti naga, harimau, dan bahkan macan tutul. Segala macam transformasi terjadi. Dalam waktu singkat ini, Cruel tampaknya telah menunjukkan keterampilan seni bela diri yang paling mendalam di seluruh dunia ini. Di hadapan kejam saat ini, setiap seni bela diri lainnya tampak pucat dibandingkan saat ini. Tinju mistis roh tak terbatas. Ini adalah keterampilan yang dianggap terlalu rendah oleh Yang Maha Kuasa di sini untuk aku pelajari. Beraninya kamu memperlihatkannya di hadapanku. Kamu hanya mencari penghinaan bagi dirimu sendiri. Kejam tertawa dingin. Sebuah tombak untuk menembus segalanya. Namun, pada saat itu, wajah Sein berubah. Dia menyadari bahwa tombak panjang di tangannya tiba-tiba terasa beratnya 1 ton, dan dia merasa mustahil untuk menggunakan keahliannya. Ketika dia berbalik, dia menyadari bahwa cabang-cabang pohon terkutuk itu telah muncul dari belakang sekali lagi. Sein berteriak. Bam! Pertarungan antara makhluk tertinggi hampir selalu ditentukan oleh satu momen saja. Sikap kejam yang hampir tak terbatas terpancar saat dia menyatukan kedua telapak tangannya untuk mewujudkan sebuah palu yang menghantam tepat di tengah dada Sein dengan pukulan keras. Seni bela diri Dao yang jumlahnya tak terbatas mencapai puncaknya pada satu titik ini, melepaskan kekuatan yang menakutkan dari mereka. Kekuatan yang tak tertahankan ini menembus dada Sein, menyebabkan dia terlempar ke belakang dengan kuat. Tombak di tangannya pun terjatuh. Kerja bagus. Hati Lin Fan melonjak kegirangan saat dia menyambar harta karun terbesar itu. Roh senjata di dalamnya langsung berteriak, ingin melepaskan diri dari dalam. Brengsek, melihat bagaimana tombak harta karun terbesar miliknya direnggut oleh manusia, Sein terbakar amarahnya. Ini merupakan rasa malu yang tak terpadamkan baginya. Bab 756, Hadiah Bawaan yang Kuat dari Ras Samsung.
Kejam, benar. Lanjutkan seperti itu. Setelah kita selesai dengan semua ini, guru di sini akan mentraktirmu makanan enak. Sebagian besar tubuh Lin Fan tersembunyi di dalam bau langit dan bumi. Satu-satunya hal yang terungkap saat ini adalah kepalanya. Ya Tuan, Kejam menjawab dengan tenang tanpa sedikit pun emosi di wajahnya. Satu palu tadi telah menyebabkan dada Sein penyok seluruhnya. Namun, penyakit itu sembuh dalam sekejap mata. Jika bukan karena bantuan Lin Fan, Cruel mungkin bukan tandingan orang ini. Sial, tiba-tiba, kekosongan bergetar ketika aliran cahaya melesat ke belakang kepala Lin Fan hampir tidak terdeteksi. Dentang, astaga, itu terlalu dekat. Kamu terlalu hina, Sein. Karena kamu tidak bisa membantuku, kamu diam-diam menyerangku. Bisakah kamu meninggalkan harga diri untuk dirimu sendiri? Lin Fan meledak dan memarahi. Lin Fan akhirnya menyaksikan sendiri ketidakberdayaan orang ini secara menyeluruh. Sein sangat marah hingga tubuhnya bergetar tak terkendali. Ini adalah kemarahan yang harus dia tanggung saat ini tetapi tidak dapat menahannya lebih lama lagi. Bagus. Bagus sekali. Tidakkah kamu ingin mencoba dan menggunakan pohon parasol mistismu untuk menekan yang terbaik? Yang terbaik akan memenuhi keinginanmu. Saatnya memberitahumu tentang konsekuensi mengacaukan yang terbaik di sini. Sein berteriak ketika dia membuka firdausnya. Ribuan makhluk hidup keluar dari sana. Lin Fan sedikit terkejut dengan semua yang ada di hadapannya. Apa yang sedang dilakukan orang ini? Apakah dia menyadari bahwa dia tidak bisa memenangkan pertarungan, jadi dia meminta bantuan orang lain untuk memperjuangkannya? Namun, tingkat kultivasi orang-orang ini tampaknya juga tidak terlalu tinggi. Rata-rata, mereka semua adalah dewa surgawi tingkat 5 atau 6, dan itu saja. Tapi, bahkan semua dewa surgawi itu hanya akan dihancurkan dengan satu telapak tangannya. Balapan Samsung. Ketika Kaisar Namo Sein melihat makhluk hidup ini, dia juga tidak tahu apa yang sedang terjadi. Namun, dia tiba-tiba berseru kaget. Lin Fan, kamu harus hati-hati. Ini balapan Samsung. Tidak apa-apa. Tingkat kultivasi mereka sangat lemah. Mereka bahkan tidak cukup untuk masuk ke dalam celah gigiku. Lin Fan melambaikan tangannya dengan acuh, mengungkapkan ketidakpeduliannya. Bukan itu. Kaisar Suci Namo ingin melanjutkan, tetapi sudah terlambat. Satu-satunya yang tersisa hanyalah seringai dingin di bibir Sein. Menjentikkan jarinya, sebuah ras Samsung hidup melesat keluar. Semut, kamu akan menyesali ini karena sisa waktu hidupmu yang kecil. Sein akhirnya angkat bicara sementara matanya yang jahat itu bersinar dengan api yang berkobar. Bukan apa, Lin Fan tercengang, tidak dapat memahami situasi saat ini. Bagaimana ras Samsung tingkat surgawi tingkat 5 ini bisa melakukan sesuatu terhadap hormat Anda? Namun, Lin Fan segera menutup mulutnya kembali setelahnya. Adegan yang datang terlalu tiba-tiba selanjutnya membuatnya tercengang. Ledakan, ras Samsung tingkat 5 surgawi itu terbang di depan cabang-cabang pohon itu. Tiba-tiba, tubuhnya mulai membesar seolah-olah baru saja meminum semacam pil sebelum meledak. Ledakan, suara ledakan itu bergema di seluruh dunia saat gelombang kejut yang sangat besar muncul setelahnya. Cukup banyak cabang pohon dari pohon parasol mythical yang tertiup angin secara tiba-tiba. Astaga, Samsung Rache. Sejak kapan mereka memiliki kemampuan seperti itu? Lin Fan benar-benar tercengang. Ini terlalu menakutkan. Itulah yang ingin kukatakan padamu. Di antara ribuan makhluk ras Samsung memiliki kekuatan penghancuran diri terkuat. Bahkan makhluk ras kuno pun tidak mau terlibat banyak dengan makhluk ras Samsung yang bisa meledak kapan saja. Kaisar Suci Namo menghela nafas. Perlombaan Samsung tidak dimulai seperti ini sejak awal. Namun, seiring mereka berevolusi dan berubah, kemampuan penghancuran diri mereka menjadi semakin kuat. Dan saat ini, hanya ada sedikit ras Samsung di antara ribuan ras. Sepertinya alasan dibalik itu adalah karena mereka telah ditangkap oleh Sein. Astaga, kenapa kamu tidak mengatakan ini sebelumnya? Lin Fan hendak menangis sekarang. Apakah ini manusiawi? Tak disangka bahwa kekuatan penghancuran diri yang dihasilkan oleh makhluk ras Samsung tingkat surgawi tingkat 5 dapat meledakkan makhluk surgawi tingkat 9 menjadi keadaan lumpuh. Pohon parasol mistis sedang menangis saat ini. Ternyata, itu sangat menyakitkan. Oh, pohon kecilku, jangan menangis sekarang.
Ayah di sini akan membalas dendam untukmu. Merasakan air mata dari pohon parasol mythical miliknya, Lin Fan juga merasa sangat sedih. Ini adalah pohon parasol mitosnya yang telah dia pelihara dan tanam dengan susah payah. Dan sekarang dia akhirnya menunjukkan beberapa kekuatannya, binatang berdarah ini mencoba memainkan permainan penghancuran diri dengannya. Seketika, Lin Fan menyimpan kembali pohon parasol mythical miliknya. Melihat kumpulan padat makhluk ras Samsung di langit, Lin Fan benar-benar pusing. Jika semuanya hancur, bukankah mereka akan musnah seluruhnya? Semut, sebaiknya kau bersembunyi di dalam baumu itu selama-lamanya. Setelah yang terbaik selesai menangani pengkhianat ini, aku akan datang menjagamu. Sein menggeram saat tatapannya yang mengamuk itu menatap lurus ke arah Lin Fan. Selama orang itu berani keluar, satu-satunya hal yang akan menyambutnya adalah penghancuran diri makhluk ras Samsung. Dulu ketika Santo belum berubah menjadi makhluk tertinggi, dia telah menggunakan teknik ini untuk membunuh makhluk kuat yang tak terhitung jumlahnya. Dan sejak dia berubah menjadi makhluk utmos, dia merawat makhluk ras Samsung dengan membunuh dan memaksa mereka masuk ke dalam surganya sehingga mereka bisa menjadi pejuang undetnya. Setelah mengasuh selama bertahun-tahun, Sein telah melatih sejumlah besar makhluk ras Samsung. Jumlah kekuatan yang bisa dihasilkan oleh mereka sangatlah mengerikan. Bahkan jika itu adalah makhluk surgawi tingkat 10 yang kuat, mereka hampir pasti akan hancur berkeping-keping bersamanya. Kejam, aku akan menyiksamu perlahan sampai kamu mati. Sein tidak lagi peduli dengan Lin Fan saat dia mengalihkan perhatiannya ke Cruel. Dahulu kala, Kejam hanyalah seorang pelayan seperti semut di tangan Sein, yang hanya bisa melayani di bawah kakinya. Tidak disangka orang ini akan mendapatkan keberanian yang cukup besar untuk mengadu dirinya dengan yang terakhir. Jika dia tidak membunuh orang ini, otoritas apa yang harus dia bicarakan setelah hari ini? Melihat bagaimana Sein menggunakan semua yang dia miliki untuk membalas, Volt menyeringai. Feng Qingxi, kali ini, kalian semua akan terjatuh di sini. Kesalahan diejek dengan dingin. Dia sejajar dengan Feng Qingxi. Jika dia ingin membunuh Feng Qingxi, itu akan sangat sulit. Namun, selama Sein bisa menangani semut-semut di sana, bahkan jika Feng Qingxi masih hidup pada saat itu, dia tetap harus mati di sini. Ayah, persetan dengan hidupku. Ini adalah rencana kacau yang dia buat di sana. Apa yang harus ayahmu lakukan? Lin Fan tersembunyi di dalam bau langit dan bumi. Untuk sesaat, dia tidak tahu harus berbuat apa. Meskipun sangat aman baginya untuk bersembunyi di sini, dia tidak mungkin bersembunyi selama sisa hidupnya. Benar, saya bisa mencoba menggunakan cahaya pemurnian Buddha Agung itu. Sekarang pemurniannya telah dilatih hingga mencapai cahaya pemurnian Buddha Agung, kemampuan untuk memurnikan dan mereformasi orang lain praktis merupakan hal yang sangat menjijikkan. Tidak mungkin makhluk ras Samsung tingkat surgawi tingkat 5 dan 6 ini mampu bertahan melawan hal itu sama sekali. Melalui penciuman langit dan bumi, Lin Fan melihat bahwa orang suci dan kejam sedang melakukannya sekali lagi. Untuk saat ini, belum ada pemenang yang jelas. Namun, jika ini terus berlanjut, Lin Fan tahu bahwa kejam akan kalah dengan sangat cepat. Wajah Kaisar Suci Namo dan permaisuri wanita terfokus saat mereka menganggukkan kepala satu sama lain. Meskipun mereka tidak tahu kenapa Cruel menuruti kata-kata pemuda itu, momen saat ini sangatlah penting. Mereka hanya bisa mencobanya. Lin Fan membuka tutup depan baunya. Saat dia hendak menjulurkan kepalanya untuk memeriksanya, sebuah ras Samsung melesat dan meledak tepat di atas langit dan bumi mencium. Astaga, orang ini sama sekali tidak memberiku peluang. Selama ini, Lin Fan selalu berpikir bahwa rencananya telah dipikirkan dengan matang. Tak disangka orang suci ini akan menyembunyikan wajah aslinya dan bisa membuat rencana rumit seperti itu juga. Lin Fan ragu-ragu sejenak sebelum memasuki mode stealth. Dia kemudian dengan diam-diam membuka tutup depan baunya sekali lagi. Memang benar, itu seperti yang dia pikirkan. Makhluk ras Samsung yang kebingungan itu tidak akan mengambil tindakan apapun selama mereka tidak melihatnya. Huff, meledakkan milikmu sesungguhnya akan menunjukkan kepada kalian kekuatan sebenarnya. Lin Fan mengangkat jarinya dan menggerakkan mulutnya. Aliran cahaya pemurnian berputar ke seluruh dunia. Cahaya pemurnian Buddha Agung. Ledakan. Tiba-tiba, dunia bergemuruh ketika tulisan suci emas berjajar di seluruh langit,
mengurung seluruh makhluk ras Samsung. Ding! Pemurnian berhasil. Ding! Pemurnian berhasil. Ketika Sein merasakan kejadian aneh itu, dia menyentakkan kepalanya ke belakang. Namun, dia melihat sesuatu yang sangat sulit dipercaya. Kau bagian DOGSH*T. Berhenti sekarang. Sein dapat merasakan hubungannya dengan makhluk ras Samsung semakin melemah saat ini, seolah-olah hubungan itu dapat terputus kapan saja. Huff, jangan pernah bermimpi untuk pergi ke sana. Ketika Kaisar Suci Namo melihat segala sesuatu di kejauhan, wajahnya berubah. Bukankah itu cahaya pemurnian dari Sang Buddha Agung? Dimensi tanpa batas. Kaisar Suci Namo memuntahkan seteguk darah segar. Dia praktis menggunakan esensi intinya saat ini, membahayakan nyawanya sendiri. Seketika, kekuatan misterius meledak, dan area di sekitar Sein mulai berubah dengan hebat. Ini adalah kekuatan absolut Kaisar Suci Namo, sebuah keterampilan yang memungkinkan dia memanipulasi ruang dan waktu dengan paksa. Sein tidak dapat menahan perubahan distorsi dari kekuatan memutar ruang dan waktu di sekitarnya saat ini. Namun, mengingat kekuatannya, kantong dimensi ini juga tidak akan mampu menahannya lebih lama lagi. Bab 757, cara bertarung ini sangat tak tahu malu. Amitabha, bertobatlah di bawah bimbinganku, dan kamu tidak akan pernah kembali ke siklus reinkarnasi. Buddha pemurnian akan turun ke dunia. Lin Fan melantunkan kitab suci saat wajahnya mulai berubah menjadi kebajikan yang sangat besar. Ketika makhluk hidup melihat wajah ini, mereka merasakan gumaman di hati mereka. Kitab suci emas yang berjajar di langit memancarkan cahaya Buddha yang menakjubkan yang menerangi seluruh tempat sebelum mencapai puncaknya menjadi sebuah bola. Sejak keterampilan pemurnian berevolusi menjadi cahaya pemurnian Buddha Agung, Lin Fan tidak menggunakannya sama sekali. Namun terlepas dari keakrabannya dengan Purification, pemandangan dari skill yang ditampilkan saat ini masih menakjubkan. Dampaknya sungguh luar biasa. Bam! Cahaya Buddha yang memuncak menjadi sebuah bola meledak. Tiba-tiba, seluruh dunia tampak seperti tempat seperti surga, tanah kebahagiaan, tempat para dewa surgawi berputar dan menari. Beberapa dari mereka tampak mengancam, beberapa di antaranya baik hati, sementara beberapa di antaranya tanpa ekspresi dan tenang. Dan, semua dewa Buddha surgawi ini semuanya berputar mengelilingi seorang Buddha emas raksasa yang duduk di atas teratai. Wajahnya yang penuh belas kasihan sudah cukup untuk membuat makhluk paling hina dan paling jahat di dunia ini bertobat atas dosa-dosa mereka dan bertobat dengan hati yang segar. Wajah Buddha emas itu bermartabat. Saat dia mengangkat satu jari, bunga Buddha melayang di sekelilingnya. Kata-kata emas besar keluar dari mulutnya dan tidak terbatas. Memurnikan. Pada saat itu, dunia menjadi sunyi dan menjadi sangat harmonis. Makhluk ras Samsung yang tampak linglung itu tiba-tiba matanya dipenuhi cahaya Buddha saat mereka mengalihkan pandangan ke arah Lin Fan. Seolah-olah mereka akhirnya menemukan Tuhan atas kepercayaan mereka saat ini dan dipenuhi dengan keyakinan. Ding! Pemurnian berhasil. Pada saat ini, poin pengalaman cahaya pemurnian Buddha Agung terus meroket. Tingkat 1. Level 2. Tingkat 3. Mengubah semua makhluk ras kuno ini memungkinkan cahaya pemurnian Buddha Agung dinaikkan ke tingkat ketiga secara instan. Faktanya, Lin Fan bahkan bisa merasakan kekuatan pemurnian cahayanya meningkat. Siapapun yang berada di bawah tingkat surgawi harus direformasi hanya dengan satu pandangannya. Memang benar, cahaya pemurnian Buddha Agung ini adalah sebuah keterampilan yang sangat mengerikan. Aku bertanya-tanya makhluk kuat macam apa yang bisa membuat keterampilan seperti itu. Ini benar-benar sebuah pencurian. Pada saat ini, Lin Fan benar-benar dapat memahami kekuatan cahaya pemurnian Buddha Agung. Jika dia melatihnya hingga puncaknya, bukankah dia akan mampu memurnikan setiap makhluk hidup di dunia ini? Pada saat itu, siapa di alam semesta ini yang bisa lolos dari keterampilan pemurnian ini? ARGH, kamu semut. Aku akan membunuh kalian semua. Sein berteriak ketika dia merobek dimensi terdistorsi yang menguncinya. Melangkah keluar dengan langkah besar, sepertinya dia telah melintasi seluruh dunia saat dia muncul di hadapan semua orang sekali lagi. Namun, saat Sein hendak menyerang, dia menyadari bahwa Kaisar Namo Sein, permaisuri wanita, dan kejam semuanya berdiri berjajar jauh, seolah-olah mereka benar-benar takut padanya.
Bahkan jika kalian akan KELARIKAN jauh, yang terbaik kalian di sini akan membunuh kalian. Santo berteriak. Saat ini, fakta bahwa orang-orang ini menghindarinya adalah bukti ketakutan mereka terhadapnya. Tapi, meski begitu, itu tidak akan memadamkan kebencian di dalam hatinya saat ini. Sein bertekad membunuh sekelompok semut ini. Santo. Tiba-tiba, sebuah suara terdengar dari belakangnya. Sein langsung menyentakkan kepalanya ke belakang. Tapi ketika dia berbalik, wajahnya berubah drastis. Bam! Suara ledakan merasuki dunia. Pergi dan meledak. Seolah-olah mereka hantu, 3 makhluk hidup ras Samsung melayang di belakang Sein. Saat dia berbalik, mereka meledak di wajahnya. Ini merupakan pemandangan yang cukup menakutkan untuk disaksikan. Lin Fan dapat melihat bahwa tubuh Sein mulai terdistorsi akibat ledakan tersebut. Radius ledakannya terlalu besar. Praktis ini adalah sesuatu yang dapat menyebabkan seluruh surga runtuh dan hantu serta dewa meratap. Sein, yang mulia benar-benar tidak punya pilihan lain selain melakukan ini. Aku penasaran seberapa parah lukamu saat ini. Lin Fan berkata dengan ekspresi patah hati. Namun, saat ini dia tersenyum secara internal saat kekosongan di belakangnya sedikit bergetar. Jika orang suci ini masih berani mengamuk seperti itu lagi, dia akan memberinya 1 putaran lagi. Jika 1 ledakan tidak bisa membunuhnya, 2 ledakan lagi. Anak itu sungguh biadab. Ketika Kaisar Namo Sein melihat segalanya, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak berseru. Melihat segala sesuatu di depannya, permaisuri wanita hanya bisa menganggukkan kepalanya dalam diam dan menghela nafas juga. Sepertinya dia benar-benar pantas dibunuh oleh pemuda ini di dunia Xuan Huang. Lagi pula, siapapun yang mengadu domba dirinya dengan orang yang begitu hina dan tidak tahu malu pasti akan mendekati kematian. ARGH. Tiba-tiba, suara gemuruh terdengar. Itu adalah suara Sein, dan dia hampir menjadi gila saat ini. Ini adalah balapan Samsungnya. Tidak disangka semut terkutuk ini berani menggunakan ras Samsung miliknya untuk dirinya sendiri. Ini tidak bisa ditoleransi. Kamu mencari kematian. Meskipun ledakan kali ini tidak berdampak banyak pada Sein, ini merupakan penghinaan yang sangat besar baginya. Mu bersumpah untuk menghancurkanmu sehingga kamu dapat menahan penderitaan yang kekal. Sein menjadi marah ketika kemarahan yang tak terbatas meledak darinya seperti kobaran api yang membuat seluruh langit menjadi merah. Sepertinya makhluk ras Samsung dengan tingkat surgawi ilahi tingkat 4 tidak menimbulkan ancaman sama sekali bagi Sein. Namun, Lin Fan tahu bahwa kekuatan ledakan sebelumnya cukup hebat. Bahkan jika itu adalah makhluk surgawi tingkat 7, jika mereka menghadapinya, kulit mereka pasti akan terkelupas bahkan jika mereka tidak mati. Persetan dengan ibumu. Lin Fan memberinya beberapa nasihat berharga sebelum menyerang dari kiri dan kanan saat dia melemparkan 2 makhluk ras Samsung secara langsung dengan 1 ras Samsung berada di setiap sisi. Majulah dan meledaklah, teman-teman balap Samsung kecilku. Ini adalah kemarahan yang terbentuk karena rasa malu ras makhluk tertinggi dari zaman kuno. Dia tidak percaya manusia terkutuk ini berani memprovokasi dia sekarang. Dasar bocah sialan. Tidak bisakah kamu setidaknya memperingatkan kami terlebih dahulu sebelum melemparkannya? Ketika Kaisar Suci Namo melihat pemuda itu melemparkan 2 makhluk ras Samsung lainnya, wajahnya berubah saat dia langsung melompat mundur. Bam! Seluruh kekosongan berguncang sekali lagi. Kali ini, ras Samsung yang digunakan jauh lebih kuat dari 3 ras sebelumnya. Sein tidak tahan lagi dengan ini. Tubuhnya berdiri kokoh tanpa terjatuh menghadapi ledakan tersebut. Kamu, ada, COURTING. Kematian. Sein mengatupkan giginya dan mendidih. Tidak disangka makhluk ras Samsung yang dia besarkan akan menjadi senjata manusia itu saat ini. Semuanya, beri jalan. Aku akan jadi gila. Pada saat ini, Lin Fan bersembunyi di Heaven and Earth Smelt. Dia kemudian menjulurkan kepalanya dan menatap Sein. Ayo kita pergi, langit dan bumi mencium. Lin Fan menepuk-nepuk Heaven and Earth Smelt-nya saat ia melesat menuju Sein secara instan. Anak ini, apa yang dia coba lakukan lagi? Kaisar Suci Namo bertanya dengan kaget. Aku tidak tahu, tapi yang pasti ini bukan sesuatu yang baik. Kita harus cepat keluar. Permaisuri wanita merasakan hatinya dicekam oleh perasaan tidak menyenangkan. Kamu mencari kematian.
Ketika Sein melihat bagaimana manusia seperti semut ini berani mendatanginya, dia menyeringai dingin. Karena kasusnya seperti ini, dia akan mengajari manusia ini arti sebenarnya dari siksaan. Sekarang dia menukar senapan angin dengan meriam, sudah waktunya untuk menyelesaikan masalah. PSHEW. Bau langit dan bumi membawa Lin Fan terbang menembus kehampaan. Pergi ke neraka. Melihat bagaimana Lin Fan melesat ke arahnya, Sein menyerang tanpa ragu-ragu. Ayo, lihat betapa kuatnya aku. Ledakan Samsung. Lin Fan bertanya dan tidak berkata apa-apa saat dia baru saja mengusir sejumlah makhluk ras Samsung sebelum menutup-tutup depan Heaven and Earth Smelt miliknya. Dia tidak peduli lagi dengan apapun. Dia hanya ingin melihat berapa lama lagi orang suci ini bisa bertahan. Awalnya, Sein mengira manusia ini sedang mendekati kematian dengan mendatanginya secara langsung. Namun, ketika dia melihat bagaimana manusia itu melemparkan sekelompok makhluk ras Samsung ke arahnya, wajahnya berubah. Dan, tiba-tiba dia tersadar bahwa kemampuan pertahanan dari Heaven and Earth Smelt itu sangat menakutkan. Tapi sekarang, semuanya sudah terlambat baginya. Sekelompok makhluk ras Samsung ini sangat mempesona. Tampak seperti matahari yang bersinar dan mulia, mereka memancarkan sinar yang luar biasa. BOOM. Lin Fan menutup-tutup depan Heaven and Earth Smelt dan bersembunyi di dalamnya. Melalui dinding bau, dia melihat situasi di luar. Aku ingin tahu apakah Sein bisa bertahan melalui ini. Kali ini bukan ledakan biasa. Bahkan sekarang Kaisar Suci Namo dan Permaisuri Wanita telah bersembunyi sangat jauh, mereka bahkan bisa merasakan gelombang kejut yang terpancar setelahnya. Anak ini benar-benar terlalu biadab. Bahkan makhluk surgawi tingkat 9 pun akan hancur berkeping-keping oleh ledakan sebesar ini. Ketika Feng Qingzi melihat segala sesuatu di hadapannya, dia tertawa terbahak-bahak, haha. Muridku yang baik, sesungguhnya, kamu adalah murid terhormat orang tua ini. Pertarungannya dengan Faul tidak memberinya ruang untuk bernapas sama sekali. Namun, sekarang setelah terjadi keributan besar, bahkan mereka bisa merasakan dampaknya. Namun, bagi Feng Qingzi, ini adalah sebuah kejadian. Fakta bahwa Lin Fan memiliki senjata legendaris seperti Heaven and Earth Smelt ditambah dengan makhluk ras Samsung yang bisa meledak sendiri, siapa lagi di dunia ini yang berani mencoba mendekatinya lebih lama lagi. Hanya saja, cara bertarung seperti ini sungguh tidak tahu malu. Babak 758, orang suci bertarung sendirian. Perlombaan Samsung benar-benar merupakan senjata pemusnah diri yang hebat. Semakin tinggi tingkat kultivasi mereka, semakin dahsyat ledakan mereka. Kadang-kadang, mereka bahkan akan meledak pada saat yang paling tidak terduga. Itu adalah properti paling sakit yang mereka miliki. Itu karena kamu tidak akan pernah tahu kapan makhluk ras Samsung sedang dalam suasana hati yang buruk dan memutuskan untuk mengajakmu melakukan tur bersama mereka ke surga. Bersembunyi di dalam langit dan bumi mencium dan memeriksa situasi di luar, Lin Fan tidak bisa menahan diri untuk tidak menghirup udara dingin. Kali ini, kekuatan ledakannya benar-benar menantang surga. Bahkan kekosongan sudah mulai terdistorsi. Faktanya, bahkan Lin Fan, yang baru saja bersembunyi di penciuman langit dan bumi dan menyaksikan orang suci menanggung siksaan di dalam kehampaan yang berubah-ubah, merasa bahwa tubuhnya yang diberkati oleh surga mungkin tidak akan mampu menahannya juga. Binatang, aku akan membunuhmu. Sein berteriak ketika auranya meluas. Aura perkasa ini menyebar ke seluruh dunia saat tubuhnya yang mengamuk itu hampir menyebabkan Lin Fan tercengang. Astaga, orang suci ini cukup tangguh, bukan? Bahkan semua makhluk ras Samsung ini mungkin tidak bisa membunuhnya. Sekelompok makhluk ras Samsung yang dilemparkan Lin Fan sebelumnya benar-benar ganas. Bahkan jika itu adalah Kaisar Suci Namo dan Permaisuri Wanita, mereka pasti akan diledakkan sedemikian rupa sehingga isi perut mereka akan berterbangan jika mereka berada di tengah ledakan ini. Namun, bahkan dalam kasus Sein, kulitnya menunjukkan tanda-tanda terkoyak. Tidak bagus. Sepertinya aku harus menambahkan lebih banyak kekuatan padanya. Duduk di dalam bau langit dan bumi, Lin Fan mengeluarkan beberapa makhluk ras Samsung lagi. Melihat mereka, dia menghela nafas dengan lembut. Kalian semua adalah contoh yang baik.
Orang-orang akan mengingat kalian. Tanpa berkata apa-apa lagi, aliran Spirit of Bigra melayang dengan lembut dan menyatu ke dalam tubuh makhluk ras Samsung ini. Tekan dulu di dalam tubuh mereka sebelum meledak nanti. Lin Fan tidak ingin menyia-nyiakan putaran ledakan makhluk ras Samsung ini. Oleh karena itu, dia membuat Spirit Bigra melambat terlebih dahulu. Lin Fan memiliki keyakinan penuh bahwa dia dapat membuat Sein membayar dengan ledakan kali ini. Tapi tentu saja, prasyaratnya adalah Sein tidak bisa lari darinya. Jika Sein melarikan diri, tidak akan ada orang yang bisa menghentikannya. Seketika, Lin Fan menggunakan tendangan penghancur asal sejatinya. Ini adalah booster untuk membantu makhluk ras Samsung mengeluarkan potensi terkuat mereka, sehingga mereka bisa mengeluarkan ledakan paling liar. Ayo keluar. Pada saat ini, Sein melolong dengan mata merah. Dia benar-benar marah. Tidak kusangka binatang ini berani melakukan ini padanya. Kaisar Suci Namo dan permaisuri wanita sedang bersembunyi cukup jauh saat ini. Melihat orang suci yang babak belur dan kelelahan ini, mereka menyadari bahwa perubahan yang terjadi terlalu besar. Keagungan permaisuri wanita tak tertandingi di generasi ini dengan fitur-fiturnya yang menakjubkan. Namun, pada saat ini, bibir merahnya sedikit terbuka karena dia benar-benar tercengang. Ini jelas merupakan jalan buntu bagi mereka sebelumnya. Tidak kusangka air pasang akan berubah seperti ini. Kau kura-kura pengecut sialan. Apakah kau akan bersembunyi di sana selama hidupmu? Sein mengelilingi langit dan bumi mencium sambil berteriak. Saat Lin Fan mendengar ejekan dari luar, dia secara alami tidak tahan dengan itu. Dentang. Suara dering ini membuat Sein terkejut sehingga dia melompat mundur, mengira anjing itu akan keluar dan menidurinya. Tapi ketika dia melihat tutup depan baunya terbuka, dia menjadi waspada. Dia ingin segera masuk dan membunuh orang itu sepenuhnya. Namun, dia tidak tahu bagaimana harta karun ini bekerja. Untuk sesaat, dia benar-benar tidak berani bertindak bodoh. Datang, hidup, keluar. Sein terengah-engah saat ini. Meskipun ledakan sebelumnya tidak menimbulkan banyak bahaya padanya, namun tetap saja menyebabkan darahnya bergemuruh. Ini adalah situasi yang belum pernah dia temui setelah menjadi makhluk utmos. Masuklah jika kamu punya nyali. Lin Fan berada di dalam penciuman langit dan bumi saat ini. Tidak peduli apa, dia tidak akan keluar. Jika orang suci ini punya nyali untuk masuk, maka kematian hanya akan menunggunya. Dia hanya akan membanting penutup depannya dan menindaklanjutinya dengan beberapa pukulan keras agar orang suci ini merenungkan hidupnya. Bagus, kamu tidak mau keluar, kan? Kalau begitu, Yang Maha Kuasa akan membunuh mereka. Sein sangat marah sehingga dia tidak tahu harus berbuat apa lagi. Dia tahu bahwa pihak lain ada tepat di depannya, namun dia tidak berani terlibat. Pada saat itu, Sein menyentakkan kepalanya ke belakang dan menatap Kaisar Sein Namo dan permaisuri wanita. Kalian semua harus mati. Tapi, saat dia menoleh, Sein merasakan aura dingin melonjak ke dalam hatinya seolah-olah sesuatu yang besar akan terjadi. Lanjutkan dan meledak. Pada saat itu, Lin Fan memanfaatkan kesempatan ini dan membuang semua makhluk ras Samsung yang mengamuk itu, lalu segera menutup baunya. Bam, bam, kali ini, kekuatan ledakannya praktis menjatuhkan seluruh langit dan bumi, menimbulkan perasaan berdebar-debar. Mengerikan. Ini terlalu mengerikan. Kamu B***STARD. Apakah kamu berpikir bahwa ini akan menyebabkan kerusakan pada hidupmu yang terbaik? Kamu. ARG hahaha. Sebelum Sein bisa menyelesaikan kalimatnya, dia dibuat melolong kesakitan karena kekuatan ledakan. Meskipun kekuatan ledakan yang dihasilkan oleh makhluk-makhluk ras Samsung ini luar biasa, mereka masih jauh dari cukup untuk membunuh Sein. Namun, di bawah peningkatan kekuatan mereka yang tidak tahu malu oleh Lin Fan, bahkan Sein pun bisa merasakan teror. Kekuatan ledakan ini jauh lebih kuat dari sebelumnya. Kekuatan Kaisar Suci Namo bergemuruh untuk membentuk penghalang pelindung untuk mengusir gempa susulan. Kaisar Suci Namo tidak dapat lagi memahami situasi saat ini. Apa yang sedang terjadi saat ini? Dalam sekejap mata, keadaan telah berubah total. Ini sungguh sulit dipercaya. Kaisar Namo Sein benar-benar belum pernah melihat makhluk tertinggi yang ditipu dengan begitu buruk. Ini sungguh tidak manusiawi. Haha, Sein, bagaimana tadi? Menyenangkan. Lin Fan tertawa terbahak-bahak.
Perlombaan Samsung ini sungguh bagus. Kekuatan ledakan ini benar-benar sangat menjijikkan. Aku akan melempar, aku akan melempar. Di dalam bau langit dan bumi, tangan Lin Fan bergerak tanpa henti saat dia mengusir makhluk ras Samsung satu persatu. Bam, bam, sialan. Ayo keluar jika kamu punya nyali, kamu binatang. KEUNGGULANMU pasti akan membunuh kamu. Sein sedang gila sekarang. Di bawah kekuatan ledakan, bahkan tubuhnya yang perkasa mulai retak meskipun tidak dapat binasa sepanjang zaman kuno. Pada titik ini, dia akhirnya memuntahkan darah. Tidak disangka bahwa Sein yang sangat tangguh itu akan memuntahkan darah di bawah serangan ledakan yang tiada henti ini. Murid yang baik, serahkan Sein kepada orang tua ini. Pergi dan lukai Vault dengan meledakkannya. Feng Qingzi, yang sejajar dengan Vault, tiba-tiba melesat ke hadapan Sein. Cek, Pak Tua, ini mangsaku. Lin Fan tidak menyangka bahwa bahkan lelaki tua Feng Qingzi itu akan tahu bagaimana memanfaatkan musuh yang jatuh untuk menghancurkannya. Namun, Lin Fan tahu apakah mereka dapat mempertahankan kedua makhluk tertinggi ini di sini atau tidak bergantung sepenuhnya padanya. Sebagai pemain paling berharga di lapangan, tekanan terhadapnya sangat besar. Sein, kenapa kamu harus menghabisi makhluk ras Samsung? Kamu. Vault juga sangat marah pada semua yang terjadi saat ini. Hasil dari pertempuran ini ada pada Sein. Jika dia tidak memanggil makhluk ras Samsung, hal ini tidak akan terjadi, karena manusia tidak akan memiliki kesempatan untuk memanfaatkan kesempatan itu. Namun, ada satu hal yang tidak bisa didapatkan oleh Vault. Mengapa ras Samsung memiliki kemampuan penghancuran diri yang luar biasa? Kekuatan mereka praktis berlipat ganda. Bahkan jika dialah yang menjadi pusat ledakan saat ini, dia mungkin tidak akan bisa bertahan. Wajah Vault muram saat ini ketika dia merenungkan berbagai hal. Situasi saat ini tidak terlihat terlalu bagus. Salah, ayahmu datang. Apakah kamu siap? Lin Fan tetap bersembunyi di langit dan bumi mencium saat dia terbang menuju patahan bersama dengan baunya. Setelah bertarung dengan Feng Qingzi sampai sekarang, Vault sangat familiar dengan trik anak ini. Tidak ada jalan keluar dari rencananya ini. Seketika, sekelompok makhluk ras Samsung terlempar. Makhluk ras Samsung itu memerah dengan mata merah saat mereka mengeluarkan aura mengamuk, tampak benar-benar gila. Vault merasakan merinding berdiri di sekujur punggungnya. Beraninya dia tetap di tempat ini. Santo, semoga sukses untukmu. Tanpa ragu-ragu, Vault terjun ke dalam kehampaan saat dia melarikan diri dengan marah. Dia sudah memikirkan hal ini dengan matang. Jika dia menjadi sasaran orang terkutuk itu, dia mungkin akan berakhir dalam kondisi yang sama dengan Sein di mana dia terlempar ke dalam kondisi yang tidak dapat dipahami. Jika itu masalahnya, melarikan diri adalah satu-satunya solusi yang tepat untuk mengatasi masalah ini. Tidak mungkin dia akan menunggu kematian bersama Sein di sini. Feng Qingzi dan kejam, hanya mereka berdua saja yang bisa membuat mereka kehabisan uang. Dan itu bahkan sebelum mereka memasukkan makhluk licik yang akan melemparkan sekelompok makhluk ras Samsung dari waktu ke waktu. Astaga, dia lari. Jangan lari. Cepat kembali agar kita bisa terus bertarung selama 300 ronde. Jika Vault ingin melarikan diri, tidak ada yang bisa menghalanginya. Murid, jangan repot-repot mengejarnya lagi. Ini adalah kesempatan bagus. Mari kita tekan Sein sepenuhnya. Feng Qingzi berteriak dengan semangat. Ini adalah kesempatan langka seumur hidup. Selain 10.000 tahun yang lalu, belum pernah ada peristiwa lain di mana seseorang membunuh makhluk utmos. Ketika Sein melihat bagaimana dia dikelilingi oleh semua sisi, dia benar-benar terperangah. Kesalahan. Sein mengertakkan giginya erat-erat. Tidak disangka Vault akan memilih untuk melarikan diri saat ini juga. Tepat pada saat ini, sesuatu yang lebih mengerikan terjadi pada Sein. Makhluk ras Samsung yang tak terhitung jumlahnya sedang diusir dari Heaven and Earth Smelt pada saat ini juga. Mereka kemudian mengelilinginya saat mereka membentuk lingkaran di sekelilingnya. Orang tua, serahkan orang ini padaku. Kalian pergilah dan tutup kekosongan di sekitar area ini. Kita pastinya tidak boleh memberinya kesempatan untuk melarikan diri. Lin Fan berkomentar. Baiklah. Melihat kumpulan padat makhluk ras Samsung di hadapannya, Feng Qingzi merasa merinding sejenak.
Dia tahu apa yang akan dilakukan murid kesayangannya ini. Pada saat ini, bahkan dia merasa kasihan pada Sein. Jika mereka benar-benar menghancurkan diri sendiri dalam kelompok ini, hasilnya akan sangat mengerikan. Babak 759, Altar Pengorbanan Orang Suci Kuno. Saat ini, seluruh dunia berubah. Sein benar-benar dikelilingi pada saat ini ketika makhluk-makhluk ras Samsung di sekitarnya memelototinya dengan iri. Mata mereka sepenuhnya merah, seolah-olah retak. Perasaan bahwa mereka bisa meledak kapan saja memberi Sein perasaan bahwa dia mungkin benar-benar dihadapkan pada sebuah tragedi kali ini. Lin Fan membuka penutup depannya dan memandang Sein, yang terjebak di tengah saat ini, lalu tertawa terbahak-bahak. Utmos Beng Sein, kamu pasti tidak membayangkan bahwa keadaan bisa menjadi seperti ini, kan? Saat Vault melihat ada sesuatu yang tidak beres, dia langsung lari tanpa berpikir dua kali untuk meninggalkanmu. Sepertinya kalian berdua memiliki ikatan yang dalam memang. Lin Fan menggelengkan kepalanya dan meratap dengan ekspresi patah hati. Seolah-olah dia merasa kasihan terhadap segala hal yang akan dihadapi Sein. Binatang, aku adalah wujud terbaik dari ras kuno yang diberkati oleh kehendak surga. Kalian tidak memiliki apa yang diperlukan untuk membunuh saya. Sein melolong. Dia secara pribadi tahu betapa sulitnya situasinya saat ini. Semua makhluk ras Samsung ini dibesarkan olehnya. Jadi, dia tahu seberapa kuat ledakan mereka. Dan, ini terutama terjadi setelah ledakan sebelumnya jauh melampaui ekspektasinya. Kehendak surga, kehendak surga, kehendak surga. Menghadapi kebuntuan saat ini, Sein hanya bisa mengangkat kepalanya ke langit dan berteriak. Suara itu merobek segalanya dan menembus langsung ke surga. Kalian semua, beri jalan. Sein akan mempertaruhkan nyawanya sekarang. Meskipun Lin Fan tidak tahu apa yang sedang dilakukan Sein, dia tidak berani meremehkan situasi ini. Bagaimanapun, ini adalah makhluk tertinggi yang mereka bicarakan. Bahkan di ujung jalan, apa yang bisa dia lakukan bukanlah sesuatu yang bisa mereka tandingi. Dan yang paling penting adalah, seseorang akan selalu mengulangi hal terpenting sebanyak 3 kali. Sein jelas-jelas baru saja meneriakkan kehendak surga sebanyak 3 kali. Sepertinya dia masuk ke mode Sith juga. Ledakan. Sebuah ledakan dahsyat terjadi. Jauh di dalam kehampaan, pusaran hitam pekat dengan kedalaman tak terukur muncul tiba-tiba, memiliki aura yang menusuk tulang. Kekuatan semacam ini, mungkinkah kehendak surga? Semua orang mengangkat kepala. Bahkan Lin Fan tidak bisa tidak melihat ke belakang. Saya adalah makhluk tertinggi dari ras kuno. Penghinaan yang saya terima dari kalian hari ini, saya akan membersihkannya dengan darah segar Anda. Saat dia mengangkat kedua tangannya, mata Sein terbakar. Dia tahu jika dia tidak melakukannya dengan nyawanya, dia mungkin akan mati di sini hari ini. Dia adalah makhluk tertinggi dari ras kuno. Bagaimana mungkin dia bisa mati di tangan sekelompok semut? Kesalahan terkutuk itu. Tidak disangka dia berani melarikan diri dari tempat ini karena ketakutan. Begitu dia selesai dengan semut-semut ini, dia pasti akan membuat kesalahan membayar harga yang menyakitkan untuk itu. Bam! Tubuh Sein mulai terkoyak. Namun, tidak ada darah yang mengalir keluar dari luka tersebut. Hanya ada aura membingungkan yang berputar sebelum terhubung dengan pusaran itu. Bam! Pusaran itu meledak saat aliran cahaya mengalir seperti air terjun. Cahayanya sangat mempesona dan auranya sangat mencengangkan, membuat semua orang terkejut. Itulah tahta abadi. Di dalam pusaran itu, sebuah singgasana perlahan turun darinya di dunia. Awan menyelimuti singgasana itu dan memunculkan aura mendominasi yang bergema ke segala arah. Aura abadi itu menyedot pandangan semua orang ke arahnya. Santo melangkah keluar. Dengan dia sebagai pusatnya, serangkaian riak muncul berputar-putar satu demi satu. Riak-riak ini meluas. Setiap kali radiusnya bertambah, aura Sein menguat sedikit. Tiba-tiba, sebuah altar pengorbanan raksasa muncul dari riak-riak ini. Ketika Sein melangkah ke altar pengorbanan, auranya menjadi semakin misterius. Saat altar pengorbanan muncul, seluruh dunia bergetar ketika kekosongan mulai pecah seolah-olah mereka mendapat pukulan dahsyat. Lin Fan mengerutkan kening. Dia bisa merasakan aura luar biasa yang terpancar dari altar pengorbanan ini. Faktanya, aura ini sangat familiar, seolah dia mengetahuinya dari suatu tempat. Seketika,
Lin Fan membuka matanya lebar-lebar saat dia menunjukkan wajah tidak percaya. Di atas altar pengorbanan itu, muncul rangkaian awan yang menghadirkan rangkaian gambar satu demi satu. Pengorbanan, pengorbanan. Di dalam gambar-gambar ini, tak terhitung banyaknya makhluk hidup yang mempersembahkan korban dengan segala macam harta untuk berdoa memohon berkah. Ada yang mencari kekuatan, ada yang mencari kekayaan, ada pula yang mencari kekuasaan. Faktanya, Lin Fan bahkan melihat dunia modern yang pernah dia tinggali. Di dalam rumah yang gelap gulita, sekelompok pria modern berpakaian hitam berkumpul di depan pentagram setan dan melantunkan beberapa mantra dan kutukan. Di tengah-tengah pentagram setan ini berdiri sebuah platform tinggi, di mana seorang wanita dibaringkan di sana seolah-olah dia adalah objek pengorbanan. Gambar itu segera menghilang dan digantikan dengan gambar lain. Ini adalah altar pengorbanan suci kuno. Menggunakan metode pengorbanan, ini akan memenuhi keinginan orang yang mempersembahkan korban, dan memberikan kesempatan untuk meningkatkan kekuatannya sendiri. Ketika Feng Qingzi melihat segala sesuatu di hadapannya, dia tersentak. Bagaimana ini bisa terjadi? Bagaimana ini bisa terjadi? Wajah Feng Qingzi tiba-tiba berubah seolah-olah dia mendapat pukulan telak. Wajahnya menjadi sangat pucat. Senior, apa maksudnya ini? Kaisar Suci Namo dan permaisuri wanita tersesat, tidak dapat memahami apa yang berbeda dari altar pengorbanan ini. Mengapa Feng Qingzi mendapat reaksi yang begitu besar? Hahaha, Feng Qingzi, sepertinya kalian akhirnya mengerti. Semua ini disebabkan oleh kalian. Alasan mengapa ras kuno bisa menjadi lebih kuat dari sebelumnya adalah berkat kalian makhluk dari ribuan ras. Itu semua karena keserakahan dan pengorbananmu yang tak terpuaskan sehingga membuat kehendak surga ras kuno berkembang. Sein tertawa gila-gilaan saat matanya bersinar dengan kegilaan. Dia ingin menjadi eksistensi terkuat dari semua ras makhluk kuno. Dan, altar pengorbanan orang suci kuno ini adalah satu-satunya jalan menuju ke sana. Tidak disangka bahwa kita akan menjadi alasan utama dari keadaan yang kita alami saat ini. Feng Qingzi tersentak tak percaya. Dahulu kala, kehendak surga bukanlah keberadaan yang tak terkalahkan seperti saat ini. Di antara ribuan ras, ada banyak sekali orang jenius. Faktanya, ada pula makhluk hidup yang mampu melawan kehendak surga itu sendiri. Namun, seiring berjalannya waktu, mereka secara bertahap menemukan bahwa ras kuno semakin kuat seiring berjalannya waktu sementara ribuan ras semakin lemah. Pada akhirnya, ras kehendak surga kuno menjadi eksistensi tertinggi dan tak tertandingi yang benar-benar tak terkalahkan. Segala sesuatu yang telah terjadi, setiap hal, bagi Feng Qingzi, itu semua karena ras kuno terlalu kuat dan telah merampas terlalu banyak sumber daya sehingga mereka dapat memperkuat diri mereka sendiri dan menjadi begitu tangguh. Namun, tampaknya, hal tersebut tidak terjadi. Makhluk dari ribuan ras itulah yang secara pribadi telah mengangkat ras kuno ke tahta tempat mereka berada saat ini. Itu benar. Semua ini disebabkan oleh kalian. Kalian tidak bisa menyalahkan kami dari ras kuno. Namun, kalian semua akan mati hari ini. Aku akan memanfaatkan altar pengorbanan suci kuno dan menggunakan kekuatan yang telah terkumpul selama bertahun-tahun untuk menghancurkan kalian sepenuhnya. Sein tertawa dengan cara yang gila. Ledakan. Tiba-tiba, kekuatan yang luar biasa meledak dari atas altar pengorbanan suci kuno. Kekuatan ini sangat dahsyat, membuat seseorang praktis tidak berdaya melawannya. Cek, sepertinya Yang Mulia pernah memberi ras kuno ini penguat kekuatan mereka juga. Lin Fan tidak bodoh. Bagaimana mungkin dia tidak mengerti apa yang sedang terjadi setelah mendengar semua yang terjadi sampai sekarang. Dulu ketika dia berada di dunia Xuan Huang, Lin Fan salah mengira bahwa pengorbanan ini adalah hal yang baik. Selama dia memiliki cukup harta, dia bisa melakukan apapun yang dia inginkan. Tapi, sepertinya itu semua digunakan untuk meningkatkan kekuatan ras kuno, dan itu saja. Bersinar, tiba-tiba, seberkas cahaya besar muncul dari altar pengorbanan orang suci kuno. Sein bermandikan seluruhnya di dalam pancaran cahaya ini. Berat, kamu bersenang-senang bersembunyi di dalam bau itu, kan? Makhluk terbesarmu akan membiarkanmu tetap berada di dalam bau itu seumur hidupmu. Bagaimana ini bisa terjadi? Tiba-tiba, wajah Lin Fan berubah. Sebuah tangan raksasa tiba-tiba muncul dari altar pengorbanan suci kuno.
Tangan yang terulur ini berwarna hitam legam dan menutupi seluruh langit. Itu meraih ke arah langit dan bumi mencium. Seolah-olah itu tidak lagi di bawah kendalinya, bau langit dan bumi mulai tertarik ke arah altar pengorbanan suci kuno. Murid yang terhormat, saat Feng Qingzi melihat ini, wajahnya berubah saat dia mencoba mengulurkan tangannya untuk membantu. Namun, dia menyadari bahwa kekuatan yang dipancarkan dari altar pengorbanan suci kuno ini seperti tembok yang membuat mereka mustahil untuk melewatinya. Astaga, kali ini keadaan menjadi nyata. Sepertinya kebencian Sein terhadapku sudah tidak masuk akal lagi. Akulah orang pertama yang dia ingin mati. Lin Fan mulai merasa sedikit panik saat ini. Ini adalah pertama kalinya dia merasa bahwa bersembunyi di dalam bau langit dan bumi mungkin tidak sepenuhnya aman. Orang tua, kalian pergi dulu. Dengan bau yang menjagaku, aku seharusnya tidak menemui masalah apapun. Kejam, bawa mereka dan tinggalkan tempat ini. Lin Fan berteriak. Dia tidak menyangka Sein akan sakit parah setelah dia memasuki mode Sith. Sebenarnya apa sih altar pengorbanan suci kuno ini? Apakah harus sepelintir ini? Kejam telah direformasi oleh Lin Fan. Oleh karena itu, dia sekarang menuruti setiap keinginan dan kemauan Lin Fan. Seketika, dia mengurung Kaisar Namo Sein dan permaisuri wanita sebelum menyelidiki kehampaan. Kalian semua harus mati. Tapi sebelum itu, yang terbaik akan membunuh bocah ini terlebih dahulu. Jelas sekali bahwa kebencian Sein terhadap Lin Fan benar-benar hilang saat ini. Bab 760, dia tidak mati karena itu. Pada saat ini, Lin Fan sedang berbalik dengan tergesa-gesa di dalam bau langit dan bumi. Apa yang harus aku lakukan sekarang? Sepertinya Sein pasti akan menangkapku. Ayah, cek me. Kenapa aku harus mendorong Sein sekeras ini? Kalau aku tahu, aku akan memberinya sedikit ketakutan dan membuatnya kabur. Kenapa aku harus menekannya seperti ini? Sepertinya seperti aku mengacau dengan akting omong kosong dan aku jadi kacau kali ini. Melihat situasi di luar, Lin Fan benar-benar kehilangan kata-kata saat ini. Seharusnya tidak ada masalah apapun karena aku bersembunyi di dalam penciuman langit dan bumi ini, kan? Lin Fan berpikir sendiri secara diam-diam. Tiba-tiba, getaran besar terjadi. Sein mengangkat telapak tangannya dan menyerang Heaven and Earth Smelt berulang kali. Dikombinasikan dengan kekuatan altar pengorbanan orang suci kuno, kekuatan yang dihasilkan oleh orang suci jauh lebih kuat dari sebelumnya. Jika Lin Fan menghadapi ini dengan tubuh fisiknya yang telanjang, dia mungkin akan hancur menjadi debu hanya dengan serangan telapak tangan ini dan berubah menjadi gumpalan lumpur. Alis Sein berkerut. Rupanya, dia tidak menyangka baunya akan sekeras ini. Tidak disangka bahkan dengan booster dari altar pengorbanan suci kuno, dia tidak dapat menembus pertahanannya. Namun, menurut Sein, bocah ini pasti harus mati. Bahkan jika dia akan bersembunyi di dalam bau ini selama sisa hidupnya, dia harus hidup dalam penderitaan. Jantung Lin Fan berdebar saat ini. Dia benar-benar takut Sein akan menghancurkan bau langit dan bumi miliknya hanya dengan satu serangan. Pada saat itu akan menjadi sebuah tragedi. Haha, karena kamu tidak bisa menghancurkannya, kamu tidak bisa membunuhku. Bagaimana kalau sekarang? Lin Fan menghela nafas lega saat suasana hatinya sedikit membaik. Perasaan ini sungguh luar biasa. Dia ingin membunuhnya, namun tidak bisa melakukannya. Apa yang bisa dilakukan Sein padanya? Sein, bukannya aku ingin mengomentari tindakanmu. Tapi, sebagai makhluk ras kuno, kamu tidak bisa selalu kuno dan keras kepala. Karena kamu tidak bisa membunuhku, bagaimana kalau kita berhenti saja? Anggap saja seolah-olah tidak terjadi apa-apa, dan setidaknya kita masih bisa menyapa ketika kita berpapasan di masa depan. Lin Fan menyarankan. Bermimpilah. Sein berteriak. Saat altar pengorbanan orang suci kuno keluar, seluruh dunia berguncang karenanya. Bahkan makhluk tertinggi lainnya telah merasakan kekuatan tak terbatas yang dipancarkan oleh altar pengorbanan suci kuno ini. Altar pengorbanan orang suci kuno ini awalnya milik kehendak surga. Namun, kehendak surga sedang tertidur lelap saat ini. Dan di bawah pertemuan yang ajaib, Sein secara diam-diam berhasil membawa altar pengorbanan Sein kuno bersamanya. Adapun makhluk utmos lainnya, mereka tidak mengetahui harta karun ini sama sekali. Tapi sekarang Sein sudah kehabisan akal, dia tidak punya pilihan selain menampilkan altar pengorbanan Sein kuno.
Jangan berlebihan. Lihatlah sekelilingmu. Ada begitu banyak makhluk ras Samsung di sana. Apakah kamu tidak takut kehancuran diri mereka? Lin Fan tidak menyangka orang suci ini akan sekeras kepala ini dan benar-benar menyerangnya. Penghancuran diri. Datanglah padaku jika kamu punya nyali. Meskipun kekuatan penghancur diri dari ras Samsung sangat kuat, yang terbaik sekarang memiliki booster dari altar pengorbanan suci kuno. Apa menurutmu aku akan melakukannya? Masih takut padamu? Sein menggeram, tidak terpengaruh oleh ancaman Lin Fan sedikitpun. Astaga, artinya tidak ada lagi ruang untuk negosiasi. Lin Fan marah. Orang suci ini terlalu berani. Sepertinya tidak ada jalan keluar kecuali dia pergi berkeliling bersamanya. Lin Fan telah memikirkan selama ini tentang rencana apa yang bisa dia lakukan sehingga dia bisa membunuh Sein sampai mati. Altar pengorbanan suci kuno ini pastinya bagus. Agar bisa menerima pengorbanan dari berbagai dunia di luar sana, ini pastinya adalah harta karun yang membingungkan. Jika dia bisa mendapatkan ini, dia pasti akan mendapat banyak uang. Tanpa merenung lagi, Lin Fan membuka tutup depan Heaven and Earth Smelt miliknya hingga terbuka lebar. Membakar, Lin Fan hanya bisa memberikan segalanya dan mempercayakan semua harapannya kepada ras Samsung. Saat ini, jumlah pil Sengyang yang dimilikinya berjumlah 100 juta penuh. Ini adalah pil yang diberikan orang tua itu kepadanya. Sekarang dia membakar semuanya untuk makhluk ras Samsung, ini mungkin menghasilkan kekuatan yang lebih besar dengan ledakan mereka. Dengan kekuatan mereka yang menyala-nyala, makhluk ras Samsung yang tampak normal itu tampak seolah-olah baru saja meminum pil ketika sejumlah besar kekuatan melonjak ke dalam tubuh mereka, memperkuat mereka. Membakar pil Sengyang agar makhluk ras Samsung mendapatkan daya ledak yang lebih kuat. Ketika Sein melihat segala sesuatu di hadapannya, dia menyeringai dingin. Seolah-olah semua ini tidak mengganggunya sama sekali. Namun, tiba-tiba, aura makhluk ras Samsung meningkat seperti naga saat mereka meledak dengan gelombang kekuatan yang luar biasa. Gelombang kekuatan ini bahkan menyebabkan Sein merasa sedikit bingung. Perjuangan yang mematikan. Bagaimana keberadaanmu di sini bisa memberimu kesempatan itu? Tanpa berpikir dua kali, Sein melangkah maju dengan telapak tangan yang melingkupi surga yang terbanting ke langit. Telapak tangan ini tampak seperti manusia dan binatang, dan sangat lebar. Saat itu terbuka, seluruh dunia tampak seolah-olah dijalin ke dalam satu telapak tangan ini. Inilah kekuatan pengorbanan. Setelah mengumpulkan kekuatan pengorbanan yang tak terbayangkan, jumlah kekuatan yang dihasilkan oleh Sein saat ini sangatlah menakutkan. Dan memang benar, orang suci benar-benar berbeda sebagai makhluk yang maha tinggi. Tidak peduli apapun yang terjadi, kejam juga merupakan makhluk tertinggi. Namun, di mata Sein, dia hanyalah seekor semut yang tidak berarti apa-apa. Jelas, ini berarti Sein sangat percaya diri terhadap kekuatannya sendiri. Sein hanya terpaksa mengeluarkan altar pengorbanan Sein kuno sekarang dalam keadaan yang sangat mengerikan ini, jadi itu pasti sesuatu yang tidak ingin dia lakukan jika memang bisa dihindari. Jika harta karun terbesar lainnya mengetahui tentang harta karun semacam ini, mereka pasti tidak akan melepaskannya semudah itu. Meledak. Begitu saja, 100 juta pil Sengyang terbakar dan aura ras Samsung meroket. Namun, Lin Fan sangat menyesal saat ini. Dulu ketika dia memiliki beberapa triliun pil Sengyang, dia benar-benar menghabiskannya terlalu banyak. Jika saat ini dia punya beberapa triliun pil Sengyang, maka dia pasti sudah menghancurkan Sein ini hingga hancur berkeping-keping, dan menyelamatkan semua masalah ini. Satu demi satu, makhluk ras Samsung ini tampak sangat mengancam karena mata mereka dipenuhi dengan kekuatan yang dahsyat. Pada saat ini, tubuh mereka membesar satu demi satu. Sein benar-benar dikelilingi lingkaran karena ekspresinya tidak bisa menahan diri untuk tidak tegang. Ini adalah kekuatan yang tidak bisa dicemooh. Bocah, sebaiknya kau tetap berada di dalam bau langit dan bumi milikmu itu. Yang Maha Kuasa harus melihat berapa lama lagi baumu bisa bertahan. Boom. Tiba-tiba, seluruh dunia meledak. Bahkan Feng Qingzi dan yang lainnya yang telah melarikan diri jauh sekarang bisa merasakan getaran yang tiba-tiba itu. Apa yang terjadi dengan anak itu? Kaisar Namo Sein berkomentar dengan cemas. Aku tidak yakin. Tapi, dia mempunyai benda berbau itu yang melindunginya. Menurutku seharusnya tidak ada masalah,
Kan? Jawab permaisuri wanita. Wajah Feng Qingzi serius. Segala sesuatu yang terjadi hari ini memiliki dampak emosional yang sangat besar pada dirinya. Hal ini terutama terjadi setelah altar pengorbanan suci kuno membuat Feng Qingzi menyadari sesuatu yang besar. Dia tidak berkata apa-apa sambil mengarahkan pandangannya jauh ke kejauhan. Meskipun dia tidak melihatnya sendiri, melalui gelombang kejut setelahnya, Feng Qingzi dapat secara akurat memahami kekuatan ledakan itu. Bahkan jika itu adalah makhluk surgawi level 10, makhluk negara Dewa Abadi yang telah memperoleh kursi Dewa Abadi, mereka akan menguap karena ledakan itu. Jumlah kekuatan yang diciptakan oleh ledakan itu membuat Lin Fan bingung. Dia dibanting ke seluruh langit dan bumi mencium seolah-olah dia berada di lautan ganas yang mengamuk dengan ombak. Bau langit dan bumi bergetar hebat. Apa yang terjadi pada Sein? Apakah dia sudah mati? Lin Fan bertanya-tanya dalam hatinya, tidak tahu seperti apa situasi sebenarnya di luar. Namun, saat dia melihat keluar sana, hatinya membeku. Sein dipenuhi darah di sekujur tubuhnya dari ujung kepala sampai ujung kaki. Bahkan seluruh lengannya hancur berkeping-keping akibat ledakan tersebut. Astaga, dia bahkan belum mati karena itu. Lin Fan tidak berani membayangkannya lagi. Kekuatan ledakan tadi bisa dibilang cukup untuk menyebabkan seluruh dunia tumbang. Namun, orang suci ini telah menghadapinya dengan gigih namun keluar dari sana hidup-hidup. Ini sama sekali tidak masuk akal. Cek. Subscribe channel, like dan komentar.